Bismillahirrahmanirrahim. Izin ayah bunda jika memungkinkan on cam silakan bisa on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. Alamal Qur'ana khalaqal insan. Allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pilih kasih pada hamba-hambanya yang terkasih. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Baik, yang mengumpulkan kita di tempat yang baik bersama orang-orang yang terbaik. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang kepada hamba-hamba yang disayang. Izinkan saya perkenalkan sebelumnya, saya Syahdan Ahmad Fajri, musyrif dari Asrama Darul Mustafa Baitul Quran Darul Tauhid. Insyaallah akan membantu kegiatan parenting pada pagi hari ini. Kajian parenting orang tua dan wali santri STQ Mukim Baitul Quran Darul Tauhid. Baik. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu pertemuan kajian parenting pada pagi hari ini dengan baca basmalah dan salawat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah baru saja kita sama-sama buka kajian parenting pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah keberkahan pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya bagi ayah bunda yang sekiranya bisa untuk on cam, disilahkan untuk on cam ya, insyaallah, agar lebih terbuka lebih enak berinteraksinya, terlihat begitu. Baik, sebelum masuk kepada kegiatannya, adapun kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh akhuna Sultan Fatir, padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baru saja kita simak bersama-sama lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga apa yang dibacakan bisa menambah keberkahan pada pertemuan kali ini. Bagi yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, kita beranjak ke acara berikutnya, yakni sambutan daripada Kepala Unit Baitul Quran Darut Tauhid kepada Ustadz Dadan Hamdani SPD. Disilahkan. Jazakallah khair. Tersimak dengan jelas, Ustaz Syahdan? Jelas, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil azizil wahhab, anzala ala abdihil kitab, hudaw wa dhikra li ulil albab, wa wa'ada man hafidhahu wa talahu haqqa tilawatih, wa amila bima fihi jazila thawab, wa tu'adu man arada anhu bisyadidil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, ayah bunda, sahabat-sahabat, para pengajar, mahfidh, mahfidhah, musyrik, musyrifah, kita bisa hadir di acara parenting ini, ya. Meskipun via virtual, via Zoom, semoga tidak mengurangi keberkahan ilmu yang nanti akan kita simak bersama dari guru kita Ustadz Adam Wijaya terkait dengan parenting. Tentu saja acara ini merupakan acara yang penting ya untuk kita semua, karena parenting merupakan kunci dari keberhasilan dalam pendidikan dan pengasuhan putra-putri kita, baik itu di rumah masing-masing maupun ketika saat ini sedang di pondok. Saya aturkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira atas kehadiran ayah bunda sekalian. Tentu saja kehadiran ayah bunda
Ini menunjukkan betapa besarnya kepedulian dan juga komitmen ayah bunda sekalian dalam pendidikan dan juga masa depan putra-putri kita ya. Tentu saja pendidikan ya putra-putri kita itu bukan hanya tanggung jawab pondok saja yang saat ini kami diamanahi oleh ayah bunda sekalian putra-putrinya gitu ya. Tetapi tentu saja pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua ya. Kami di pondok dan juga orang tua ya ketika membersamai atau berkomunikasi dengan putra-putrinya ya karena eh, tadi ya kondisi atau eh, kondisi yang baik bagi tumbuh kembang anak adalah ketika kita semua berperan dalam pendidikan ya kami di pondok dan juga orang tua yang tentu saja memiliki peranan yang sangat penting bagi pendidikan putra-putri kita. Insya Allah nanti guru kita ya, Ustadz Hodam akan berbagi ya berbagi pengetahuan dengan kita semua bagaimana mendidik putra-putri kita ya menjadi anak-anak yang kita dambakan ya menjadi anak-anak yang kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh menjadi anak-anak yang solehah. Tentu saja itu semua akan kembali kepada kita semua sebagai orang tua akan membahagiakan kita semua sebagai orang tua ya ketika kita memiliki putra-putri yang soleh dan solehah. Ketika putra-putri kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an, dengan hadir di pondok ya, menghafalkan Al-Qur'an itu adalah suatu kenikmatan bagi kedua orang tuanya ya. Terlebih nanti di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kedua orang tuanya yang aktif yang eh, tentu saja berperan serta ya turut dalam pendidikan anaknya ya ketika ibu bapak sekalian menitipkan anaknya ke pondok itu berarti ada usaha atau ada perhatian terhadap pendidikan anaknya ya ingin anaknya menjadi soleh soleha kemudian ingin menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran ya sebagaimana mafhum ketika orang tua berperan aktif dalam pendidikan anaknya kemudian dekat dengan Al-Quran menjadi anak yang soleh mengamalkan Al-Quran ya membaca Al-Quran dengan intensif ini adalah kebahagiaan bagi kedua orang tuanya kelak ya man qara al-Quran wa amila biha wa amila bima fihi ya barang siapa yang menghafalkan Al-Quran membaca Al-Quran wa amila bihi dan dia mengamalkannya ya maka kata Rasulullah SAW ulbisa walidahu yaumal qiyamah akan dipakaikan bagi kedua orang tuanya pada hari kiamat tajan yadauhu khairun min dawi syams atau abyadu min dawi syams ya maka Allah Subhanahu wa taala kan ya memberikan ya eh, suatu penghargaan atau penghormatan maka akan dipakaikan kepadanya yaitu tajan dauhu khairun min dawi syams mahkota yang lebih baik atau lebih terang daripada cahaya matahari. Fayaqulani maka kedua orang tua akan berkata bima utina hadza. Kenapa kami mendapatkan hal seperti ini? Artinya merasa heran ya, merasa takjub dengan apa yang berikan ya, merasa eh, tidak menyangka gitu ya akan mendapatkan penghormatan atau penghargaan seperti ini. Maka dikatakan kepadanya fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikuma lil Qur'an karena anak-anakmu telah mengambil Al-Quran sebagai yang dibaca, dipelajari dan diamalkan. Itulah kebahagiaan orang tua di kelak di akhirat. Ya, ini sebagai bentuk
Kata para ulama, ketika anaknya dekat dengan Al-Quran, menjadi orang yang akrab dengan Al-Quran dan berusaha mengamalkannya, ini adalah bentuk dari bakti ya seorang anak yang sangat besar kepada kedua orang tuanya. Eh, bakti atau birrul walidain seorang anak yang sangat agung ya, karena akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, mari kita sama-sama berperan aktif dalam pendidikan, dalam eh, membimbing ya putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Selain tentunya kami yang diamanah di pondok, juga tentu saja peran dari ayah bunda sekalian yang sangat penting eh, yang sangat signifikan dalam pendidikan putra-putri. Demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Salam kepada Ustaz Dadan Hamdani atas penyampaiannya. Semoga Allah berikan kesehatan pada Ustaz dan keluarga. Amin Allah. Baik, sebelum kita masuk ke acara intinya, mari ayah bunda bisa bersiap terlebih dahulu menyiapkan yang terbaik untuk menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan guru kita Ustaz Hadam. Insyaallah Ustaz Hadam sudah hadir. Sudah hadir Ustaz? Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat bahagia. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga ayah bunda yang menyimak juga dalam kondisi sehat dan bahagia. Amin. Baik, waktu dan tempat kepada Ustaz Hadam disilakan. Silakan. Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ustadz Dadan Hamdani beserta jajaran, juga Dewan Asatidz dari Baitul Quran Darut Tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dengan Al-Qur'annya, diberikan kebarokahan usia, diberikan kesabaran dalam membersamai generasi yang Allah titipkan di Baitul Quran Darut Tauhid. Baik, alhamdulillah senang sekali dan bahagia ya Bunda sekalian, pagi hari ini kita bisa bermajelis ilmu. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di taman-taman surga. Walaupun kita bertatap maya, tidak bertemu secara langsung, tapi insya Allah di tengah-tengah kita pun hadir ribuan malaikat yang sedang mendoakan kita semua. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini bahagia. Bahagia, Ustaz. bahagia Ustaz. Alhamdulillah bahagia. Semakin bahagia, insya Allah rezekinya pun semakin luas ya, semakin mudah didapatkan insya Allah. Baik, Amin. alhamdulillah. Amin, amin ya rabbal Senang alamin. sekali ini dan bangga begitu ya kepada wali santri di hari Ahad, hari libur, masih menyempatkan waktu untuk kita bermajelis ilmu
Saya lihat di sini ada yang sedang berjualan, ada yang di kendaraan, begitu ya. Dan seterusnya mudah-mudahan rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ayah bunda sekalian, kita belajar bersama-sama ya. Ini saya juga belajar. Tema yang diberikan oleh panitia itu tentang mendidik anak dengan keteladanan dan cinta. Kami kira materi ini sudah sering dibahas oleh guru-guru kita semua. Jadi pada pagi hari ini kita temanya murojaah gitu ya, mengulang, menguatkan kembali supaya kita sadar bahwa anak akan lebih mudah dididik ketika orang tua sudah menjadi contoh nyata gitu ya. Kalau belum menjadi contoh nyata, itu susah. Bisa dididik, bisa, tapi susah dididiknya itu. Baik, kita akan bahas ya, Ibu Bunda sekalian, saya izin share screen supaya nanti ada beberapa dalil yang bisa kita kaji bersama. Baik, apa sudah nampak? Sudah, Sudah Pak Ustaz. Ustadz. Nah, baik. Bismillah ya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita mulai dari takrif, dari definisi apa itu keteladanan. Maka ada ayat yang mendekati definisi keteladanan ini. Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, keteladanan itu satu prinsipnya al-hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kita akan bahas, ayah bunda sekalian, jadi keteladanan itu prinsipnya ada tiga. Nah, saya tuliskan ya di bawah. Satu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kita menyeru anak-anak kita kepada jalan Allah. Itu yang pertama dulu, ayah bunda sekalian ya. Ini kita jangan sampai salah niat memasukkan anak ke Baitul Quran. Niatnya yang dicari itu adalah ridho Allah. Yang kita cari itu adalah kemuliaan lewat Al-Quran. Jadi mencari kemuliaan dari Allah lewat Al-Quran. Jangan ada niat yang lain. Begitu itu yang pertama ya. Karena kalau ada niat yang lain nggak bisa nih tiga prinsip ini kita jalankan. Satu al-hikmah. Apa yang disebut dengan hikmah? Nah, para ulama itu banyak mendefinisikan al-hikmah. Salah satu definisi yang disepakati oleh banyak ulama, al-hikmah nih, yang pertama ya, ayah bunda sekalian, isobatul haq wa amalubi. Jadi ada kesesuaian antara kebenaran ucapan dan perbuatan. Nah, sekarang contohnya ayah bunda sekalian. Ayah bunda sekalian berdoa, meminta kepada Allah. Ini kebenaran ucapannya. Minta diberikan anak hafal Quran, diberikan anak yang soleh dan hafal Quran, supaya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kita tahu di mana gitu ya? Apa buktinya kalau perkataannya itu benar? Coba ayah bunda sekalian, apa buktinya kalau ayah bunda sekalian mau punya anak yang soleh dan hafal Quran? Untuk membuktikan bahwa keinginan perkataan itu benar. Yuk, bisa dibuktikan kalau pengen anak yang soleh dan ingin anak punya anak yang hafal Al-Quran, apa buktinya? Satu, dimasukkan ke Baitul Quran. Iya. Tapi apakah cukup bukti itu? Tidak. Yang dikatakan keteladanan dengan hikmah, selain kita punya keinginan dan mengucapkan keinginan itu, buktinya itu adalah perbuatan. Ketika ayah bunda sekalian menginginkan, ya, mengharapkan kemuliaan dari Allah lewat Al-Quran, maka harus dibuktikan apakah hari ini ayah bunda sekalian berusaha untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu harus dibuktikan. Kalau hari ini kita pengen punya anak, hafal Quran, soleh, soleha, dimuliakan oleh Allah, tapi kita sendiri tidak berusaha beramal soleh untuk mendapatkan kemuliaan itu bohong.
Belum benar itu ucapannya. Mari kita buktikan. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Itu baru ucapannya. Tapi kan harus dibuktikan ucapan itu. Dengan apa? Dengan perbuatan. Dan Nabi Ibrahim membuktikan kepada Allah kalau ingin anak yang soleh, apa buktinya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menjalankan ketaatan kepada Allah, bahkan bahasa Quran dengan sempurna. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Itu bahasa Quran itu. Jadi Nabi Ibrahim ini diuji dengan al-kalimat. Nah, al-kalimat itu apa? Diuji dengan ketaatan ketika Nabi Ismail masih bayi dengan istrinya dibawa ke Mekah, diperintah oleh Allah taat. Ketika Nabi Ismail harus disembelih taat. Banyak sekali ketaatannya. Dan Nabi Ibrahim menyelesaikan ujian-ujian Allah itu dengan cara yang sempurna. Maka di ayat itu kemudian Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin di tengah-tengah manusia, bahkan hanya itu. Kemudian dengan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim. Jadi kalau mau anak yang soleh, hafal Quran itu Allah ingin lihat seberapa kuat dan seberapa besar usaha orang tua untuk bisa mewujudkan doa-doanya. Jadi yang ayah bunda sekalian, mudah atau tidak bagi Allah memberikan anak kita hafalan Quran? Mudah. Mudah atau tidak bagi Allah menjadikan anak kita solih dan solihah? Mudah. Tapi yang Allah inginkan adalah seberapa tadi serius dan seberapa besar ikhtiar usaha orang tua untuk mendapatkan yang sesuai dengan doa kepada Allah. Itu paling penting. Itu keteladanan begitu. Jadi bukan hanya sekedar, aduh pengen nih anak hafal Quran. Supaya apa? Supaya dapat kemuliaan dari Allah. Kita orang tuanya nggak mau interaksi dengan Quran kan agak aneh begitu ya, kayak gitu tuh. Agak aneh begitu ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, kita mulai dari diri kita. Bukan berarti harus hafal 30 juz, tidak mesti kalau memang kita tidak sanggup. Yang penting kita menunjukkan kepada anak-anak kita, kita pun sering dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dapat poinnya yang pertama, ibu sekalian. Jadi keteladanan itu al-hikmah ya. Al-hikmah itu ada kesesuaian antara kebenaran ucapan dan perbuatan. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Nah, ini ya. Sebentar ya Bunda sekalian, ini laptop saya. Yang kedua, wal mau'idotil hasanah. Dengan pelajaran yang baik. Yang disebut dengan teladan memberikan pelajaran yang baik. Apa prinsip memberikan pelajaran yang baik? Satu, menjadi contoh. Jadi bukan memberi contoh. Apa bedanya memberi contoh dengan menjadi contoh? Kalau memberi contoh itu hanya sekali-sekali, tidak otentik. Kalau menjadi contoh artinya melekat. Jadi kalau memberi contoh itu hanya acting. Tapi kalau menjadi contoh itu benar-benar kita yang memiliki perilaku tersebut. Makanya lihat ayah bunda sekalian, kalimat dalam Al-Quran itu Rasulullah dan Nabi Ibrahim itu dikatakan sebagai uswatun hasanah. Ayah bunda sekalian tahu bedanya antara kudwah, kudwah itu kan sama ya, teladan. Dengan uswah. Tahu bedanya antara kudwah dengan uswah? Nah, kalau kudwah itu menjadi teladan dalam satu aspek saja. Tapi kalau uswah itu menjadi teladan dalam seluruh aspek kehidupan, itu bedanya. Nah, kalau kita mungkin jadi uswah berat. Para nabi pun nggak semua begitu, hanya dua yang Allah contohkan itu dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Kalau kita mungkin masih levelnya kudwah, hanya menjadi contoh di satu atau beberapa aspek saja. Nah, kita harus menjadi contoh perilaku positif melalui tindakan nyata. Jadi sekali lagi, kalau hari ini mau anaknya soleh, maka kita harus menjadi contoh bagaimana menjadi orang tua yang soleh. Anaknya ingin hafal Quran, maka kita berikan contoh kepada anak bagaimana kita pun sering interaksi dengan Al-Quran.
Kemudian yang kedua menjadi panutan dalam bersikap, berbicara, dan bertindak. Itu pelajaran yang baik. Nanti bagaimana cara praktek teknisnya di slide yang berikutnya. Nah, yang ketiga, definisi keteladanan itu ahsan. Jadi wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah anak-anak kita itu dengan cara yang baik. Ahsan itu ya. Gimana cara mendebat? Nanti kan pasti di perjalanannya kita sering ngobrol dengan anak, apalagi ketika anak kita diuji oleh Allah lewat anak kita tidak sesuai dengan harapan, melakukan pelanggaran atau apa saja gitu ya, ada drama. Maka kita harus mampu berkomunikasi dengan anak kita itu dengan ahsan. Nah, yang disebut ahsan itu satu, menunjukkan empati dan kasih sayang. Yang kedua, mengelola emosi dengan baik. Saya akan berikan contoh, ayah bunda sekalian. Dalam hadis Rasulullah ini pernah disampaikan kepada para guru di Baitul Quran. Coba bayangkan, ayah bunda sekalian, ketika anaknya misalnya di Baitul Quran diuji oleh Allah. Ini ada sebuah riwayat yang sahih begitu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam suatu hari gitu ya, fakana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang sudah membunuh 99 jiwa. Coba ya bunda sekalian, kalau ini kan kasusnya membunuh. Kalau suatu hari kita diuji lewat anak kita cerita pas telepon atau pas kunjungan, Umi, Umi jangan marah ya. Kalau aku sudah buat pelanggaran loh, bahkan sudah SP2. Nah, pertanyaannya ayah bunda sekalian, apa yang akan dilakukan atau bagaimana bunda atau ayah bunda merespon cerita dari anaknya? Kalau misalnya Allah uji seperti itu, marah? Marah atau mau bagaimana? Atau mau dicubit anaknya? Eh, Ini kan begitu ya. Ini kan salah satu bagian dari definisi keteladanan. Tadi salah satunya apa? Ahsan itu mampu mengelola emosi. Kalau ayah bunda sekalian masih marah, artinya ayah bunda sekalian belum menjadi orang tua yang teladan. Oh ada, aduh, tarik nafas gitu ya. Iya. Setelah tarik nafas gimana? Mengeluarkan dengan kata-kata begitu ya. Ini bayangkan ini orang ngomong begitu ya, curhat sudah bunuh 99 jiwa. Kemudian fasala an a'lamil ahlil ard. Kemudian dia bertanya tentang seorang ahli ilmu begitu ya di muka bumi. Fadulu ala rohib. Kemudian ditunjukkan kepada seorang rohib. Kemudian dia bertanya kepada rohib itu, Innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sungguh aku sudah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubatin. Apakah aku masih bisa bertobat? Gimana ya bunda sekalian kalau anak kita cerita sudah melakukan pelanggaran, pelanggarannya bukan satu dua, bisanya banyak. Kemudian, Mi, apakah Umi akan memaafkan saya? Kira-kira apa jawabannya? Ayo kira-kira jawabannya apa? Kita jujur, kecewa, istighfar, nangis. Ya, eh, jawab jalani aja kan pelajaran buat kamu. Baik, baik. Ada nangis. Ya macam-macam ya. Yang pertama kali, ayah bunda sekalian sebenarnya kalau terjadi masalah seperti ini, kebutuhan mendesak bagi ayah bunda bukan bagaimana mengatasi masalah anak. Bukan. Yang pertama kali menjadi kebutuhan mendesak bagi ayah bunda adalah bagaimana menata perasaan ayah bunda untuk menghadapi kekecewaan. Itu kebutuhannya. Karena kalau ayah bunda sekalian tidak mampu menata perasaannya tadi, tidak mampu mengelola emosinya dengan baik, maka kecenderung yang keluar adalah kata-kata yang tidak nyaman di telinga anak. Marah, kesal, keluar semua unek-unek. Nah, supaya itu tidak keluar, ini sebagai keteladanan bagi anak pun harus belajar bagaimana mengelola emosi ketika menghadapi permasalahan. Itu belajar dari ayah bundanya merespon mereka. Jadi yang harus dilakukan adalah menata dulu tadi, tarik nafas, ya Allah, ini ujian ya Allah. Nah, kalau sudah nanti kita normal, emosinya sudah tenang, baru kita bisa ngobrol dengan anak kita dengan baik, maka pasti kata-kata yang keluar itu kata-kata yang baik. Maka lihat ini juga sama, dia belum bisa mengelola emosi dengan baik si Rohib ini. Fakola jawabannya la, tidak begitu ya. Jadi taubatnya ini nggak bisa taubat, nggak bisa diterima. Apa yang terjadi?
si pemuda yang membunuh 99 jiwa ini marah, kesal, fakotalahu, dibunuh si rohib itu. Sehingga fakam malabihi mi'atan, sehingga jadi 100 orang itu yang dibunuh. Nah begitu, banyak anak itu karena orang tua tadi tidak mampu menata, mengelola emosinya, kemudian melampiaskan atau mengekspresikan emosinya kepada anak, apa yang terjadi? Anak merasa orang tua bukan tempat yang nyaman dan aman untuk curhat. Akhirnya apa? Anak pergi dari rumah, cari eh, cari orang atau keluarga di luar rumahnya yang dianggap dia bisa cerita dengan nyaman dan aman. Makanya hati-hati, begitu ya, hati-hati, hati-hati. Nah, lihat Thumma Sa'ala, kemudian dia nyari lagi seorang ahli ilmu, ketemulah, kemudian nanya dengan pertanyaan yang sama, tapi beda jumlahnya sekarang. Innahu qatala mi'ata nafsin. Nah, sekarang sudah bunuh 100 orang, karena tadi dengan rohib salah satunya. Falahu min taubatin, apakah saya masih bisa bertobat atau tobatnya diterima? Faqala na'am. Kalau yang sekarang itu lihat. Nah, dia mendengarkan kemudian menjawab na'am. Iya, kita ya masih bisa taubat dan diterima tobatnya. Lihat wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi dirimu dengan taubat. Nah, kalau ini mendengarkan dengan baik nih ceritanya, diterima dengan empati, kita ya bunda sekalian. Ini kan bagian dari keteladanan. Coba ya Bunda sekalian, apa bedanya jawaban yang pertama dan dengan yang kedua? Kenapa yang pertama jawabannya tidak ada empati sama sekali, tapi jawaban yang kedua ada empati, mengatakan iya, menerima, begitu ya. Tahu bedanya? Nah, supaya kita belajar dari sisi komunikasi dengan anak ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti anak-anak kita supaya kita nggak gampang marah. Ini kan bagian dari keteladanan. Ayah bunda sekalian, ini lihat bedanya. Kalau yang pertama, ketika seseorang dia menyampaikan sebuah pesan informasi, yang dia terima pertama kali adalah pesannya. Sehingga kalau kita mendengar pesan dari anak pertama kali, pasti kita kesel, kita marah. Bun, aku udah bikin pelanggaran. Wah, kalau langsung dengar pelanggarannya, itu pasti membuat kita nggak nyaman di telinga. Itu yang membuat kita langsung marah. Betul atau tidak? Betul atau tidak, ya bunda sekalian? Betul ya. Tapi apa bedanya dengan yang kedua? Kalau yang kedua, yang pertama kali didengarkan itu bukan pesan yang disampaikannya. Saya sudah membunuh 100 jiwa. Bukan itu yang pertama kali ditangkap. Yang pertama kali ditangkap oleh ahli ilmu yang kedua itu adalah emosi di balik kata-katanya dulu yang diterima. Oh, dia ya betul ya sudah membunuh 100 jiwa tapi dia ternyata ada keinginan untuk taubat. Itu yang diterima dulu. Sehingga dia jawab naam. Diterima dulu emosinya. Ibu sekalian. Jadi nanti kalau komunikasi dengan anak, anak mau cerita apapun, curhat apapun, yang pertama kali didengar kalau ngelihat anak emosional, jangan ditangkap dulu pesan atau informasi yang disampaikan. Tapi yang harus pertama kali kita tangkap adalah emosi di balik kata-katanya. Nanti cara nangkapnya dua, emosi di balik kata-kata bisa dengan empati atau yang kedua dengan validasi emosinya. Sepertinya kamu sedang kesal ya, sepertinya kamu sedang lelah ya. Misalnya nih, sering santri, siapa di sini yang anaknya sering curhat, nggak betah di Baitul Quran, pengen pulang aja, pengen keluar. Nah, jangan ditangkap nggak betahnya. Kalau ditangkap nggak betahnya, Bunda akan nyari pesantren yang lain dan itu nggak menyelesaikan masalah. Nanti pindah pesantren lain ternyata keluhannya sama, nggak betah juga. Yang harus pertama kali ditangkap adalah emosi di balik kata-katanya. Dia itu sedang lelah, dia itu sedang butuh support lebih dari orang tuanya. Harusnya apa? Oh, kamu kayaknya sedang lelah ya, nak. Butuh support dari bunda. Ayo sini bunda peluk, kan begitu ya. Sambil dipijitin itu anaknya, diajak ngobrol, diajak makan, kan gitu. Kalau emosinya sudah bisa kembali ditata perasaannya karena support dari kita, itu akan balik normal lagi loh di pesantren. Sama guru juga pikiran guru kita kan sama kadang-kadang aduh pengen resign aja dah. Bosen gitu-gitu tiap hari kan gitu ya. Bukan berarti ingin resign sebenarnya, tapi kondisi emosinya sedang lelah begitu loh. Ah, ketangkap poinnya ayo bunda sekalian. Jadi yang pertama kali harus ditangkap apa? Supaya kita nggak gampang emosi, dengar cerita keluhan dari anak.
emosi di balik kata-katanya ya, jangan pesannya dulu. Nanti kalau anak sudah ditangkap emosinya, diterima, maka cenderung dia akan kembali ke titik kestabilan. Kalau sudah stabil emosinya, maka cenderung orang akan mau menerima masukan, saran, nasihat dari orang tersebut. Nah, ini pun sama, lihat, ketika dia diterima emosinya, maka orang ini mau menerima nasihat dari ahli ilmu ini. Salah satunya nasihatnya apa? Disuruh hijrah. Dan dia berangkat hijrah di tengah jalan meninggal, kan begitu ya. Ceritanya tuh begitu sampai akhirnya begitu ya. Sampai terjadi perdebatan dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi begitu ya Bunda sekalian, ini bagian dari keteladanan. Jadi kalau kita cinta kepada anak kita, hari ini kita mulai belajar bagaimana cara merespon dari anak-anak kita. Begitu. Sering kan terjadi kasus bully kalau di pesantren ini ya. Jadi jangan anggap di pesantren itu zero zero kasus. Nggak mungkin ya Bunda sekalian. Selama yang didik manusia, selama yang mengajar manusia, bukan malaikat, pasti ada masalah di dalamnya. Begitu ya, kecuali gurunya malaikat, muridnya malaikat, insya Allah gitu ya, nggak akan ada masalah gitu ya. Selama manusia digoda sama setan, yuwaswisu fi sudurinas, maka ada potensi melakukan kejahatan di situ. Maka terjadi kasus bully. Yang paling penting bukan kasus bulinya, yang paling penting itu bagaimana cara lembaga, cara guru, cara orang tua merespon kasus tersebut. Itu yang paling penting. Nah, kadang-kadang kita sering salah merespon. Di salah itu dicari siapa yang salahnya dulu begitu ya, dan siapa yang harus disalahkan. Nah, keliru cara meresponnya. Harusnya apa masalahnya, apa yang perlu diperbaiki dari masalah ini, itu jauh lebih penting kan begitu. Dapat poinnya ya Bunda sekalian di slide yang ini? Dapat ya. Jadi mulai hari ini ayo kita bijak untuk merespon dari setiap keluhan cerita dari anak-anak kita ya. Supaya nggak salah respon. Kalau nggak salah respon, dan sebenarnya mah respon kita itu pelajaran yang baik bagi anak kita. Nanti anak kita akan belajar dari kedua orang tuanya. Oh, memang harus seperti ini ya cara mengatasi masalah, cara merespon masalah, tenang begitu ya. Kemudian lebih ke mengarahkan, fokus pada solusi bukan dengan meluapkan emosi. Begitu ya. Kemudian selanjutnya ya Bunda sekalian, ini yang paling penting. Nah, jangan sampai ekspresi marah kita itu menyebabkan anak merasa kehilangan kasih sayang orang tua. Anak itu butuh sandaran untuk dia bercerita dengan keluh kesahnya dan yang lainnya. Ketika cerita ke orang tua, bukannya diterima, didengarkan, malah dikomentarin. Akhirnya dia merasa orang tua tidak menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk mereka bercerita apapun itu. Akhirnya mereka cari orang yang di luar rumah, begitu kan? Ini kan bahaya. Ah, jadi jangan sampai kita marah, begitu ya. Tadi direspon dengan bijak, dengan penuh cinta. Kenapa kalau kita sampai marah, khawatir anak jadi merasa kehilangan kasih sayang orang tua. Kok Bunda, Umi yang minta aku ke pesantren, kok aku ada masalah bukannya didengerin malah dimarahin. Itu pasti sakit banget itu di hati anak itu. Aku sudah berjuang mati-matian di sini, mencoba berusaha untuk betah-betahin diri gitu ya, berusaha untuk menghafal Quran tiap hari. Ketika ada masalah, bukannya aku dirangkul, dipeluk, tapi malah dimarahin. Coba bagaimana perasaan seorang anak begitu ya? Kita harus bisa merasakan itu. Harusnya mah kita terima dengan baik. Ini ujian dari Allah, kita selesaikan dengan baik begitu. Itu kan paling penting, fokus pada solusinya. Jangan sampai anak merasa kehilangan kasih sayang dari orang tua. Apalagi mohon maaf sekali ibunda sekalian, jam perteleponan orang tua nggak telepon, jam kunjungan orang tua nggak datang. Kemudian orang tua jarang ngirim paket makanan. Atau uang jajannya juga telat begitu. Itu jangan sampai sekali lagi anak merasakan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya karena kitanya juga kurang perhatian ke anak. Apa akibatnya ayah bunda sekalian kalau anak merasakan kehilangan kasih sayang dari orang tuanya? Semua perilaku buruk itu pasti. Itu karena bahasa Quran. Semua perilaku buruk itu pasti menjadi pemicu anak berperilaku buruk. Jadi kalau anak misalnya bikin pelanggaran, anak berperilaku buruk, itu salah satu penyebab utamanya adalah anak merasakan kehilangan kasih sayang dari orang tua. Itu pasti. Kenapa? Itu bahasa Quran. Nah, kita lihat, ini terjadi kepada saudara Nabi Yusuf. Kenapa saudara Nabi Yusuf menjadi buruk perilakunya? Nah, ini bahasa nih di ayat 9. Uktulu Yusuf, ini perilaku buruknya. Mereka punya rencana untuk membunuh Nabi Yusuf.
awit rahuhu ardo, atau kita buang kemana nih Nabi Yusuf. Itu kan ini bentuk perilaku buruk. Padahal sebelumnya biasa-biasa aja tuh sudah Nabi Yusuf. Tapi tiba-tiba punya 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 apa ya? Punya pikiran berperilaku buruk. Gara-gara apa? Ini ya alasan yang disampaikan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Id qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Jadi saudara-saudara Yusuf merasakan bahwa ayahnya itu lebih cinta kepada Nabi Yusuf dan saudaranya, itu Bunyamin. Sampai apa? Mereka mengatakan Inna abana lafi dholalim mubin. Ah, bapak saya sesat. Coba ya. Sampai bapaknya dibilang sesat begitu sama anak-anaknya yang lain begitu ya. Jadi jangan sampai begini ya bunda sekalian, anak merasakan kehilangan kasih sayang, kemudian wah orang tua sudah nggak sayang lagi ya udah kita berbuat ulah saja. Apa alasan anak berbuat ulah, berbuat perilaku buruk nih? Sebagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf, apa yang disampaikannya? Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian bapaknya balik lagi kepada mereka. Yang dibutuhkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf apa? Perhatian bapaknya balik lagi ke mereka. Coba tanya Ustadz siapa? Mohon maaf di sini ada Ustadz Trewana. Santri-santri yang melakukan pelanggaran rata-rata apa? Rata-rata kehilangan kasih sayang orang tua. Betul atau tidak? Kurang perhatian, apa kurang didengarkan, itu bisa bikin pelanggaran. Supaya apa? Supaya coba kalau aku bikin pelanggaran diperhatikan gak sih? Orang tua perhatian gak sih? Orang tua mau datang gak ke pondok? Itu itu pasti itu ya bunda sekalian. Begitu ya. Dan saya sudah mengatasi banyak ratusan murid rata-rata latar belakangnya begitu. Karena masalah keluarga dia berperilaku buruk. Makanya di dalam Al-Quran yang lain ketika ada anak bandel, solusinya apa tuh? Ada anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Itu gara-gara bandel itu. Dibunuhnya itu supaya orang tuanya nggak pusing tujuh keliling. Nah, maka obatnya apa? Salah satu obatnya wa akroba ruhma, pendekatannya itu kasih sayang, dipeluk, diperhatikan. Apalagi saya sering sampaikan ayah bunda sekalian, kalau anaknya banyak lebih dari satu, tolong gitu ya, harus berbuat adil. Kalau yang pertama kali masuk pesantren, anak pertama misalnya gitu ya, di Baitul Quran, sedang berjuang mencari ridho Allah lewat Al-Quran. Kita di rumah itu sering posting main-main di mana, jalan-jalan di mana. Itu hati-hati ya, apalagi di posting media sosial khawatir anak kita tahu. Wih, aku disuruh berjuang di Baitul Quran. Loh, itu adik-adekku sama orang tua enak betul tiap minggu jalan-jalan. Tiap minggu makan di luar. Hati-hati itu. Anak itu sakit hati itu pasti. Oh, anak tahu dari mana? Anak sekarang mah pinter-pinter kalau nyari gadget itu ya untuk akses internet. Ah, pinter anak sekarang mah. Begitu ya, bisa pinjem HP ustadznya atau ada laptop buka-buka, ada aja lah gitu ya. Khawatir orang anaknya itu ngecek media sosial orang tuanya, ternyata orang tuanya asik. Itu, nah itu bagian dari apa ya? Menurut saya itu bisa merusak suasana perasaan anak yang sedang berjuang di pesantren. Jadi sekali lagi ini tolong ya Bunda sekalian kalau anak merasa jauh dari orang tua ketika di pesantren itu sesuatu yang normal. Yang nggak boleh itu adalah anak merasa kehilangan kasih sayang orang tuanya ketika jauh dari orang tuanya. Itu yang bahaya. Dapat poinnya di sini Ayah Bunda sekalian. Dapat poinnya di sini. Ah, jadi tolong ya, ayo bunda sekalian, kalau mau anaknya cepat menghafal Quran tanpa beban emosi, kalau bahasa orang psikolog itu tanpa rantai, tanpa ransel emosi, maka yang harus kita berikan adalah kasih sayang yang melimpah kepada anak kita. Rata-rata anak-anak yang melimpah kasih sayangnya itu anak-anak yang biasanya rasa percaya dirinya tinggi, kemudian cerdas, kemudian matang secara emosi. Rata-rata begitu. Tapi bunda sekalian tolong ya, kasih sayang ini harus keluar dari dua-duanya. Dari ayahnya dan dari ibunya. Maka tolong selesaikan dulu antara suami istri pasangan. Makanya doanya Robbana hablana min azwajina. Jadi kalau pasangan sudah beres, maka anak akan beres insya Allah. Karena kalau pasangan nggak beres, begitu ya bunda sekalian, potensi anak nggak beresnya juga tinggi. Contohnya pada siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu hamba yang soleh, tapi istrinya bermasalah, tidak beriman kepada Allah, maka anaknya bermasalah.
Makanya harus dua-duanya soleh begitu ya. Ini dua-duanya. Perhatian tuh dua-duanya. Jangan sampai saya mah rata-rata nggak tahu nih kalau di Baitul Quran rata-rata perhatian kalau anak di pesantren itu hampir 100% ibu-ibu semuanya. Kalau anak ada masalah ibunya yang ngadepin, tapi bapaknya entah kemana gitu loh. Harusnya bapaknya juga hadir gitu loh ya. Hadir. Nggak tahu nih hari ini kita kajian, bapaknya banyak yang hadir atau nggak abinya ya. Atau banyaknya bundanya yang hadir. Harusnya ayahnya juga hadir. Apalagi kalau punya anak putri. Putri itu ketika mulai balik, yang harus lebih banyak ngajak dialog, ngajak ngobrol, teman curhat itu ayahnya. Karena sudah mulai punya kebutuhan eh, kebutuhan lawan jenis begitu kan sudah mulai suka lawan jenis maka kebutuhan psikologi itu harus didapatkan dari ayahnya dari abinya jadi teman curhat yang asik buat anak perempuannya. Baik, di sini dapat poinnya ya ibu bunda sekalian, kemudian kita akan lanjutkan begitu ya di berikutnya. Mohon maaf sekali ini eh, tidak gerak ya. Nah, sekarang kan tadi tentang definisi keteladanan. Jadi ada tiga ya prinsipnya. Al-hikmah itu satu, yang kedua mau'izatul hasanah, yang ketiga ahsan begitu ya. Ini tiga. Nah, sekarang mengapa keteladanan itu penting? Nah, ini disampaikan oleh para ulama. Kenapa keteladanan itu penting? Ini ada nasihat dari seorang ulama besar namanya Utbah bin Abi Sufyan. Ini beliau seorang ulama besar dan kemudian yang menjadi guru dari anak-anaknya pun namanya Abdus Somad. Ini pun sama ulama besar. Jadi dua-duanya ulama besar. Nah, ketika Utbah bin Abi Sufyan mau menitipkan pendidikan anak kepada gurunya, kemudian memberikan nasihat kepada guru dari anak-anaknya itu. Apa nasihatnya nih? Liyakun awwalu ma tabda'u bihi min islahik. Bunia islahakan nafsak. Jadi yang pertama kali kalau kita mau mendidik anak, hal pertama kali yang mesti kita eh, lakukan sebelum mendidik anak adalah perbaiki dulu dirimu. Nah, yang pertama kali saya lakukan apa? Bunia islahika nafsak. Yang harus pertama kali diperbaiki adalah dirimu terlebih dahulu. Kenapa alasannya yang harus kita jadi teladan dulu, diperbaiki diri kita menjadi teladan untuk anak-anak kita? Fa'in a'yunahum ma'kudatun bi'aini. Karena mata mereka tertuju kepadamu. Jadi fal hasanu indahum ma istahsanta. Yang dianggap baik nih, gitu ya. Yang mereka ini anak-anak kita anggap baik itu apa yang kita anggap baik. Wal qabihu indahum ma istakbahta, dan yang dianggap buruk oleh mereka tuh apa yang kita anggap buruk. Nah, begitu ya Bunda sekalian, begitu ya. Nah, hari ini saya sering kalau di kasus di Ikhwan tuh masalah bab rokok. Kenapa bab rokok itu susah diselesaikan di murid? Karena bapaknya nyontohin ngerokok. Jadi kalau mau terapi anak yang suka ngerokok, terapinya bukan anaknya dulu, bapaknya dulu. Bapaknya harus berhenti merokok dulu atau ada anggota keluarga yang merokok. Itu akan lebih mudah untuk menterapi anak yang merokok di pesantren. Sama, kalau ada masalah di murid di pesantren, yang paling enak tuh bukan ke murid dulu. Kita perbaiki dulu di guru-gurunya, maka akan lebih mudah untuk memperbaiki murid-murid. Nah, itu konsepnya begitu. Jadi kalau hari ini makanya tadi anak akan lebih mudah dididik kalau orang tua sudah menjadi contoh. Begitu ya. Jadi poin dari nasihat yang disampaikan oleh Utbah ini adalah poinnya satu. Anak itu lebih mudah meniru tadi ya. Matanya itu lebih mudah meniru melihat daripada memahami nasihat lisan. Dan yang kedua, anak akan lebih mudah dididik ketika orang tua menjadi contoh nyata. Gitu ayah bunda sekalian. Jadi itu akan lebih mudah. Jadi eh, gimana ya begitu ya. Secara logika juga susah ya bunda sekalian. Misalnya kita, nah kamu nggak boleh merokok. Tapi ketika ngomong begitu lagi ngelihat bapaknya ngerokok. Kan secara logika pun aneh begitu loh. Nggak logis gitu lah. Nah ayo kamu sholat. Tapi bapaknya nggak sholat gitu loh. Nah, ayo ke masjid, tapi bapaknya nggak berangkat ke masjid. Kira-kira mudah taat atau tidak anak kita kalau model didik pola didiknya seperti itu? Tidak. Ayo bunda sekalian yang perlu kita renungi ya, yang hari ini kurang di dunia pendidikan, baik pendidikan keluarga ataupun pendidikan di lembaga pendidikan,
Yang hari ini dibutuhkan para murid itu bukan hanya sekedar nasihat, ceramah, kajian, materi ilmu. Saya kira itu udah diberikan di mana-mana. Yang hari ini dibutuhkan oleh para murid dan dibutuhkan oleh anak-anak kita itu adalah contoh nyata dari konsep yang kita ajarkan kepada mereka. Contoh, ayah bunda sekalian, kita ngomong ke anak kita, ayo nak kamu masuk pondok pesantren, kamu masuk pondok Quran ya, supaya apa? Supaya eh, apa mungkin? Supaya kamu hafal Quran. Nanti ini ada keutamaan bagaimana orang yang menghafal Quran. Pertama kali mungkin anak mendengar kita, tapi selanjutnya kekuatan lisan atau perkataan kita terletak pada perbuatan yang nampak pada diri kita. Coba anak itu ingin melihat kalau menghafal Quran itu nikmat, saya ingin ngelihat dulu orang tua nikmat gak menghafal Quran, orang tua nikmat gak membaca Al-Quran, orang tua nikmat gak berlama-lama dengan Al-Quran. Termasuk yang saya sampaikan kepada para guru juga sama. Jangan sampai kita ngomong, ayo nak kita berlama-lama dengan Al-Quran itu satu kenikmatan dari Allah. Murid itu akan ngelihat kita. Coba ustadznya lama enggak tilawah dengan Qurannya? Gimana setelah tilawah? Terlihat nggak kenikmatan yang dirasakannya? Itu dilihat oleh murid gitu loh. Jangan hanya sekedar konsep saja, termasuk orang tua begitu. Maka hari ini yang dibutuhkan murid itu, makanya ada orang tua yang sering marahin anaknya ketika tidak sholat. Kadang-kadang anak itu justru malas sholat tuh karena dimarahin gitu sama orang tuanya. Kenapa? Tuh lihat orang yang sering sholat mah gampang marah-marah gitu. Jadi anak tuh nggak mau sholat gara-gara ngelihat perilaku orang yang sering sholat begitu buruk. Harusnya mah gimana caranya kita transfer kenikmatan dan kebahagiaan dengan taat kepada Allah. Jadi anak tuh ngelihat kita tuh bahagia dengan mendirikan sholat tepat waktu. Anak itu melihat kita bahagia dan nikmat ketika kita berlama-lama bertilawah, berlama-lama membaca Quran. Anak melihat kenikmatan kita bersedekah membantu orang. Jadi yang harus kita transfer ke anak-anak kita itu bagaimana merasakan kenikmatan dan kebahagiaan ketika kita taat kepada Allah. Itu yang harus kita transfer kepada anak-anak kita. Gitu ya Bunda sekalian. Makanya eh, sering-seringlah siapin hadiah. Jadi ketika datang ke pesantren, anaknya udah nambah hafalannya, kita berikan hadiah, kemudian kita sampaikan, Alhamdulillah itu Bunda senang sekali kamu diberikan tambahan hafalan oleh Allah. Salah satu bentuk senangnya Bunda ini ada hadiah dari Allah buat kamu lewat Bunda atau lewat ayah diberikan. Sehingga anak-anak merasakan setiap bertambah kebaikannya, bertambah hafalannya, dia pun mendapatkan konsekuensi dari kebaikan yang dilakukannya. Bukan diancam, bukan dimarahin. Kalau nggak nambah hafalan, uang jajannya ditahan sama bunda. Uang jajannya nanti dikurangi sama ayah begitu ya. Jadi anak gimana bisa merasakan kebaikan atau perjuangan yang sudah dilakukan, yang merasa dihargai atau tidak kalau cara kita seperti itu. Cara dosis tinggi diberikan nanti. Kalau udah dengan kasih sayang sudah nggak bisa, nah baru dosis tinggi dikeluarkan. Jadi jangan mudah mengeluarkan dosis tinggi ya bunda sekalian. Begitu, ayah bunda sekalian, bahkan sampai saya itu bagaimana ya caranya supaya anak itu bisa merasakan nikmat sholat berjamaah ke masjid. Yang saya lakukan setelah dialog dengan anak, dengan kalimat-kalimat iman, kemudian anak ke masjid, sholat, setelah sholat saya nggak langsung pulang. Saya biasakan anak dibawa dulu jajan ke warung. Nanti saya di situ ada dialog iman dengan jajannya. Nah, tuh kamu udah sholat ya Allah suka lo sama kamu sholat berjamaah ke masjid. Ini ada hadiah dari Allah lewat ayah, lewat abi. Ini hadiah buat kamu. Anak tuh seneng. Jadi anak tuh kalau ketika berbuat kebaikan tuh seneng. Kenapa? Karena dapat konsekuensi kebaikannya itu. Nah gitu ya. Dapat poinnya ya bunda sekalian. Sehingga dengan begitu anak itu akan lebih mudah dididik, diarahkan oleh kita. Kenapa? Dengan cinta cara mengarahkannya. Dapat poinnya di sini ya bunda sekalian. Dapat ya, insya Allah. Jadi, nah ini disampaikan oleh para ulama. Lihat, ya bunda sekalian komentar dari para ulama ini. Wala roiba anna ta'lima bil fi'li wal amali aqwa wa auqa'u fin nafsi. Jadi mengajar, tuh, mendidik, taklim itu kan mendidik bil fi'li dengan perbuatan, wal amali dan dengan tindakan aqwa. Jadi lebih kuat pengaruhnya, waqa'u dan lebih membekas fin nafsi pada jiwa anak. Nah, jadi kalau cuma nasihat doang nggak akan kuat. Jadi nasihat yang akan sampai ke hati anak dan mampu mengubah perilaku anak itu adalah nasihat
yang diikuti tadi, bil hikmah itu diikuti dengan perbuatan dan tindakan nyata. Makanya ketika berbicara tentang generasi di dalam surah Al-Maidah itu kan falyattaqullah wa qulu qaulan sadida, disebut dengan perkataan yang baik itu perkataan yang jujur itu. Nah, ada kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan, jadi itu akan sampai ke hati. Bahkan di ayat yang lain itu yuslih lakum a'malakum, jadi akan memperbaiki amalan-amalan dari anak kita itu, nasihat yang diikuti contoh nyata. Nah, gitu ya. Bahkan ini yang akan menguatkan hafalan, nah, pemahaman dan hafalan. Begitu ayah bunda sekalian ya. Jadi cara Rasulullah mendidik umat pada dahulu kala itu ya dengan tindakan dan dengan perbuatan. Nah, itu karena itu metode pendidikan yang fitri begitu ya, yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi nggak bisa kita kalau hanya ngasih-ngasih konsep saja. Makanya ini sesuai dengan ini ayah bunda sekalian tahu pola asuh, tahapan pola asuh ayah bunda sekalian. Nih, tahapan pola asuh saya sampaikan 0 sampai 7 tahun. Anak-anak itu kita itu hanya memberikan tutorial, tutorial hidup. Anak mendengar, kita memberikan makanya ayat-ayat Al-Qur'an itu lihat ayat-ayat yang berbicara 0 sampai 7 tahun itu seperti eh, Lukman kepada anaknya begitu ya. Itu lebih kepada konsep begitu ya. Tapi kalau 7 sampai 14 tahun atau sampai mukallaf itu sudah orang tua itu bukan lagi ngasih tutorial, tetapi pola asuhnya berubah, melatih. Makanya pertama kali saya muru auladakum bisola. Perintah sholat yang pertama kali dilatih kepada anak usia 7 tahun. Maka posisi orang tua sebagai seorang coach, melatih. Melatih ya bunda sekalian. Makanya anak dianggap sebagai tahanan kalau kata Ali bin Abi Thalib 7 tahun kedua. Dilatih. Makanya ada konsekuensi wadribuhum alaiha, anak dipukul kalau nggak mau sholat. Jadi 7 sampai 14 tahun itu orang tua posisinya sebagai seorang coach, seorang pelatih. Pelatih yang baik adalah pelatih yang dia lebih ahli dari coachnya yang dilatih. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kan begitu ya? Yang namanya orang bisa melatih itu orang berarti lebih ahli dari yang dilatihnya. Begitu kan? Makanya perlu keteladan begitu. Nggak mungkin kita nerima hafalan Al-Quran anak-anak, kita sendiri belum hafal Quran, kan nggak mungkin gitu ya. Maka nanti dari 14 tahun ke atas, kata Ali bin Abi Thalib itu kan anak dijadikan sebagai seorang sahabat. Karena pola asuhnya berubah. Kalau anak sudah mukallaf, posisi orang tua tidak lagi sebagai seorang coach. Yang namanya sahabat tuh orang tua sebagai seorang mentor. Makanya lihat pola asuh anak di 14 tahun ke atas. Kalau masih 7 14 tahun tuh lebih banyaknya tuh perintah. Karena memang masa latih. Ifazila ya Fazka itu semuanya eh, semua 7 14 tahun ke atas. Lihat bagaimana seorang ayah ngajak ngobrol, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggal aku. Itu udah bahasa-bahasa seorang mentor, mengontrol, memastikan yang jadi mentinya itu menjalankan sesuai dengan standar latihan pada fase sebelumnya. Nah gitu ya bunda sekalian. Jadi kalau sudah posisi anak balik, posisi kita itu sudah coach atau seorang mentor, artinya kita lebih ahli dari yang kita bimbing. Artinya kita harus menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Maka itu akan lebih mudah dan akan lebih diterima ke hati anak-anak kita dan pengaruhnya akan jauh lebih lebih kuat. Kalau kita hanya sekedar memberikan tutorial, konsep dan yang lain-lainnya, maka apa yang terjadi? Maka akan sangat berpotensi anak tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari kita. Mau tahu atau mau saya kasih contoh? Nih, saya kasih contoh, hai bunda sekalian. Suatu hari ketika perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian yang sulit diterima oleh para sahabat karena para sahabat itu keinginannya apa? Perang, bukan berdamai. Nah, setelah Rasulullah menandatangani perjanjian Hudaybiyah itu, kemudian apa? Rasulullah memberikan instruksi kepada para sahabat, kumu fanharu, berdirilah dan disuruh memotong hewan kurban yang dibawa, thumma ahliku, kemudian disuruh potong rambutnya. Ketika Rasulullah memberikan instruksi, hanya memberikan konsep,
Tapi Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Apa yang terjadi? Rasulullah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Bahkan Rasulullah sedih sampai Rasulullah kemudian pulang dan cerita curhat kepada istrinya. Tidak didengar instruksi Rasulullah itu oleh para sahabat. Para sahabat tidak ada satupun yang mengerjakan instruksi Nabi. Yang memberikan instruksi siapa? Rasulullah, kekasih Allah. Yang diberikan instruksi siapa? Itu generasi terbaik para sahabat. Lihat, Rasulullah memberikan instruksi, memberikan arahan, tapi Rasulullah sendiri tidak mengerjakan, para sahabat tidak mengikuti instruksi itu. Coba bayangkan kita lebih sering nyuruh anak, lebih sering nyuruh murid, kita sendiri kadang-kadang suka berakting tidak melakukannya begitu ya. Maka jangan marah kalau murid, karena tidak sampai ke hati murid, sekali lagi instruksi itu tidak membekas ke hati murid sehingga tidak mau mendengar, kita tidak taat. Maka Rasulullah kemudian pulang, ketemu istrinya di tenda, boy. Kan setiap Rasulullah kemana suka dibawa salah satu istrinya. Nah, pada waktu itu yang dibawa adalah Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah ini cerita kepada Ummu Salamah, sudah memberikan instruksi kepada para sahabat, tetapi tidak ada sahabat satupun yang yang menjalankan perintah beliau. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, istri yang baik. Nah, istri yang baik adalah memberikan solusi ya. Fa'asarat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ummu Salamah memberikan nasihat kepada Rasulullah. Apa salah satu nasihat yang disampaikan oleh Ummu Salamah? An yahliko roksahu. Ummu Salamah memberikan ide, Rasulullah diminta untuk menyukur rambutnya. Nah, jadi menyukur rambutnya terlebih dahulu. Wayan haro hadiyahu. Kemudian apalagi disuruh memotong hewan kurbannya. Fa innahum la mahalata yaktaduna bihi. Kalau dengan begitu maka para sahabat akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kemudian apa? Rasulullah melakukan nasihat yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Rasulullah keluar dari tenda, kemudian Rasulullah memotong rambut dan memotong hewan kurbannya. Apa yang terjadi setelah itu? Para sahabat melihat Rasulullah melakukan itu, maka seketika para sahabat melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lihat sekali lagi, ini pelajaran penting. Kalau hanya instruksi tanpa teladan, maka berpotensi anak kita tidak akan mendengarkan kita. Kenapa? Karena nasihat itu nggak punya kekuatan, tidak sampai ke hati anak-anak kita. Tetapi ketika kita memberikan instruksi dengan teladan, maka insya Allah ya atas izin Allah seketika anak-anak kita akan mengikuti. Kenapa? Karena mereka terinspirasi dengan perilaku atau sikap yang kita lakukan. Dan itu saya rasakan sekali. Dulu guru saya jarang sekali ngasih instruksi, ayo kamu tilawah, ayo kamu ziyadah. Tapi karena saya sering melihat guru saya itu murojaah, tilawah lama-lama dengan Quran di masjid, itu menginspirasi saya. Saya pengen seperti guru saya, maka saya melakukan perbuatan yang dilakukan oleh guru saya. Termasuk nanti orang tua juga begitu. Saya melihat bapak saya itu rajin qiyamul, rajin ke masjidnya. Saya kemudian terinspirasi ingin seperti bapak saya. Maka ketika orang tua pun memberikan instruksi, memberikan nasihat, pasti akan didengar. Kenapa? Karena nasihatnya itu relate dengan apa yang nampak pada perilaku yang terlihat sehari-hari di orang tua. Begitu Ibu sekalian. Jadi kalau mau berhasil mendidik anak, lisan kita punya power, punya kekuatan sampai membekas ke hati. Jangan hanya memberikan saran, nasihat, tetapi kita juga melakukan apa yang kita sampaikan kepada anak kita. Baik, dapat poinnya ya, Ibu sekalian? Dapat ya. Baik, kita ulangi lagi dari awal kita belajar. Teladan apa yang disebut dengan teladan? Ada 3 prinsipnya. Satu apa? Al-hikmah. Al-hikmah. Hikmah itu apa? Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua apa? Mau'izatil hasanah, memberikan pelajaran yang baik. Nah, pelajaran yang baik itu ada 2 ya indikatornya. Satu, menjadi contoh perilaku positif melalui tindakan nyata. Yang kedua, menjadi panutan dalam bersikap, berbicara, dan bertindak. Kemudian yang ketiga, yang disebut teladan itu adalah ahsan. Jadi kalau kita misalnya lagi berdebat atau diskusi dengan anak, tolong dengan cara yang baik. Satu, menunjukkan empati dan kasih sayang. Yang kedua, kita memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik. Tadi ada ya, kalau kita mendengar curhatan atau apapun keluhan dari anak, yang pertama kali harus kita tangkap apa? Ayo bunda sekalian, yang pertama kali harus kita tangkap apa dulu?
emosi di balik kata-kata. Jangan yang ditangkap pertama kali pesannya dulu ya. Pesan itu belakangan setelah menangkap emosi. Kemudian selanjutnya kita belajar apa? Jangan sampai kalau kita marah, ekspresi marah melukai hati anak sehingga anak apa merasa kehilangan kasih sayang orang tua. Jadi kalau anak sudah kehilangan kasih sayang orang tua, apa yang akan terjadi? Nah, berpotensi perilaku anak menjadi buruk, anak melakukan ulah begitu ya. Nah, selanjutnya kita belajar apa urgensi dari keteladanan, ayah bunda sekalian. Ada 2 poin ya. Anak lebih mudah meniru daripada memahami nasihat lisan. Yang kedua, anak akan lebih mudah dididik ketika orang tua sudah menjadi contoh. Nah, ini ya salah satu contoh yang terjadi pada Rasulullah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Ayah bunda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah biar supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita bisa menjadi orang tua yang teladan begitu ya bagi anak-anaknya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin memiliki anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh itu mudah sekali bagi Allah. Kita ingin punya anak yang hafal Al-Quran itu mudah sekali bagi Allah karena yang Allah lihat itu bukan keinginan kita. Yang Allah lihat itu adalah seberapa serius usaha kita untuk mendapatkan keinginan yang kita pinta kepada Allah. Kita belajar dari Nabi Ibrahim. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Hadam atas ilmunya yang sudah disampaikan, yang Masya Allah sekali ya. Masya Allah, ilmunya sangat bermanfaat ya untuk para ayah bunda maupun para asatiz yang ada di asrama insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Mungkin bagi ayah bunda yang ingin bertanya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya boleh di via chat ataupun buka mic-nya langsung. Atau sudah ada di kolom chat. Saya cek dulu Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara melindungi anak dari pergaulan yang buruk di luar? Ananda mengeluhkan kalau tidak berteman dengan mereka, tidak mempunyai teman. Namun jika berbaur dengan mereka, terkadang terpengaruh dengan perkataan mereka yang kurang ahsan. Jazakumullah khairan. Baik, langsung dijawab Ustadz. Enggak boleh Ustaz. Baik, ayah bunda sekalian, tolong dijawab ya. Adakah di dunia ini lingkungan yang steril? Ada atau tidak? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Dan itu itu fakta. Anak kita mau kemanapun bermasyarakat tidak ada lingkungan yang steril. Maka jangan mau cari, gak akan pernah kita dapatkan teman yang semuanya baik. Anak-anak kita nggak mungkin karena bukan malaikat, manusia. Manusia itu ya berpotensi baik, berpotensi buruk. Apalagi ada eh, apa namanya? Kan dalam manusia itu ada fujuroha wa taqwaha begitu ya, ada takwa, ada fujurnya. Yang harus kita lakukan adalah bukan memastikan lingkungan anak kita steril, karena nggak mungkin sampai kapanpun anak kita nggak bisa dapat lingkungan yang steril, mau di pesantren sekalipun. Pastikan ibunda sekalian, anak ke pesantren tuh nggak semuanya soleh, ada yang lagi mau belajar soleh, ya gitu kan ya. Kan macam-macam anak-anak kita masuk ke pesantren itu. Jadi kemudian bergaul di situ. Satu, ayah bunda sekalian, yang harus kita lakukan bukan mencari lingkungan yang steril. Yang harus kita lakukan anak punya imunitas dari lingkungan yang tidak steril. Dia harus punya prinsip. Nah, maka gimana caranya? Ayah bunda harus sering dialog, harus sering ngobrol supaya anak-anak mendapatkan masukan-masukan yang berkualitas. Masukan-masukan itulah yang kemudian akan menjadi modal bagi anak-anak kita dalam mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Ketika menghadapi peristiwa apapun, dia punya
peta, punya GPS yang memandu dirinya, sehingga dia punya imunitas. Kenapa? Karena setiap keputusan yang diambil dari setiap peristiwa hanya pengetahuan yang bisa membimbing anak-anak kita. Contoh, ayah bunda sekalian, setiap status dalam kehidupan kita, saya sering nih sampaikan kepada para guru, ayah bunda sekalian, kalau ayah bunda sekalian ketemu king cobra di jalan, apa yang akan dilakukan? Kabur. Kabur. Siapa yang menentukan status kabur? Ustadz, berdasarkan apa status kabur itu ada? Pengetahuan Ustadz tentang kobra, betul atau tidak? Betul. Coba sekarang yang ketemu king kobranya si Panji, sang petualang. Apakah statusnya sama dengan Ustadz kabur? Tidak. Tidak. Justru king Jadi cobra sama dengan konten. Konten sama dengan cuan. Kenapa statusnya menjadi konten? Berdasarkan pengetahuan si Panji tentang King Cobra. Jadi pengetahuan itu penting ketika anak melihat teman perkataannya nggak baik, dia akan menentukan statusnya, itu tergantung pengetahuannya. Maka pengetahuan itu yang akan menjadi imunitas. Maka harus sering ngobrol untuk transfer pengetahuan kepada anak bagaimana cara menghadapi hidup. Termasuk ketika anak, kenapa anak mudah jatuh cinta? Karena jarang ngobrol dengan bapaknya, dengan ibunya. Gimana cara mengekspresikan cinta ketika suka dengan lawan jenis? Ekspresi yang baik dan benar dalam Islam. Itu jarang diobrolin. Sehingga anak ketika jatuh cinta, lumayan ganteng, udah ditembak, diterima. Karena dia nggak punya pengetahuan untuk menentukan status yang benar. Karena jarang diajak ngobrol. Pengetahuannya lebih di apa? Diisi pengetahuan dari media sosial. Mohon maaf ya, dari TikTok. Dari video-video pendek. Oh begitu, dari drama Korea. Oh kalau patah hati begitu loh cara mengekspresikannya, pengetahuannya dari drama Korea. Oh bunuh diri. Oh lawan orangnya. Nah, jadi nggak punya pengetahuan yang benar. Jadi supaya anak kita, makanya ada seorang psikolog mengatakan tidak ada anak yang salah gaul, yang ada adalah salah didik. Kalau anak dididiknya benar, gaul dengan siapapun akan benar. Ah, begitu ya. Tapi kalau anaknya salah didik, ya mau gaul dengan siapapun akan ke bawah-bawah karena nggak punya prinsip. Maka bahasa Quran itu sebagai generasi Zabadun. Generasi apa? Generasi buih. Buih itu kan tergantung mana orang yang bawa, gelombang yang bawa yang ngikut. Nggak punya prinsip. Kenapa? Karena salah satunya orang tua jarang ngajak ngobrol, dialog sehingga anak tidak punya masukan-masukan berkualitas di dalam akalnya untuk bisa memaknai sebuah peristiwa di dalam kehidupannya. Itu secara teknis, saya Bunda sekaliannya sering diajak ngobrol anak-anak tuh. Apalagi diajak sampai dengan kalimat-kalimat iman. Nah, manusia tidak semuanya baik. Makanya dalam Al-Quran ada orang yang beriman, orang munafik, ada orang kafir. Itu dalam kehidupan kita. Yang penting kamu tidak boleh sampai ke bawah jadi orang munafik, bandel, atau menjadi orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, bahkan saya mau bilang, kalau ada murid yang bandel, ada teman kamu yang bandel, berarti itu wahyu benar, Quran benar yang kamu hafalkan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran bilang, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Berarti setan itu beneran ada. Itu membisikkan gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, kata Allah, makanya ada dalil di surah Al-Asr gitu ya. Untuk watawassaw bil haq watawassaw bisob. Kamu jangan terpengaruh, justru kamu harus berani memberikan nasihat dakwah kepada teman kamu. Jadi itu harus sering didialogkan itu kepada anak begitu ya. Sehingga anak ketika melihat temannya perilaku buruk, bukan ngikutin, tapi saya dakwahi gitu. Itu sering diajak ngobrol dengan begitu. Karena anak tidak kepikiran begitu, karena sekali lagi tidak punya pengetahuan itu. Dan kenapa nggak punya pengetahuan itu? Karena jarang diajak ngobrol. Dan kalimat-kalimat iman itu nggak pernah disampaikan kepada anak-anak kita. Realita hidup di dalam Al-Quran harusnya disampaikan. Kemudian selanjutnya, secara ikhtiar spiritual. Kalau mau anak kita dijaga oleh Allah, dijaga pergaulannya, dijaga pemikirannya, dijaga perasaannya, dijaga fisiknya, dijaga kehormatannya, satu yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau hari ini orang tua nitip ke ustadz pasti kecewa. Kan ustadz nggak bisa 24 jam juga nongkrongin santri gitu ya. Santri tidur, ustadznya harus melek terus kan nggak mungkin begitu ya. Ada sisi-sisi berpotensi kecewa begitu ya sama ustadz. Tapi kalau dititip kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan pernah mengecewakan. Gimana cara menitipkannya supaya anak kita tidak mudah tergoda oleh teman-temannya atau diajak oleh teman-temannya? Ayah bunda sekalian, satu, ayah bunda sekalian membangun kesolehan di rumah. Jadi orang tua yang soleh, kenapa? Keutamaan orang tua yang soleh, janjinya Allah, Allah akan menjaga anak-anaknya. Di surah Al-Kahfi itu ada anak yang kemudian, anak yatim, yang dibangunkan rumah oleh dua nabi. Kan orang tuanya sudah nggak ada, artinya jauh dari orang tuanya.
Kemudian rumahnya sudah mau roboh, doyong. Kemudian ada dua nabi yang merenovasi rumah tersebut. Bahkan harta yang ada di bawah rumah itu, harta karun, itu dijaga oleh Allah untuk anak yatim ini. Gara-gara apa? Ini karena wakana abuhuma soliha. Karena kedua orang tua dari anak ini soleh. Karena orang tuanya soleh, Allah jaga. Bahkan orang tuanya bukan orang tuanya langsung. Orang tua kakeknya yang ketujuh yang soleh, sampai keturunan ketujuhnya dengan harta-hartanya dijaga oleh Allah. Jadi kalau mau anaknya dijaga dari pergaulan, orang tuanya dua-duanya harus soleh di rumah. Nah itu ya, mudah atau tidak? Nah ini mah harus diikhtiarkan kita ya. Yang ketiga, kalau anak mau punya imunitas, maka tadi harus melimpah kasih sayang kepada anak. Nah contohnya siapa? Nah tadi Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaiho kemudian tidak mengikuti hawa nafsunya? Padahal walakon hamat wa hamma biha. Padahal Nabi Yusuf itu punya kecenderungan juga ingin melakukan itu. Laula an ro'a burhana robbih, kalau bukan karena burhan. Salah satunya burhan apa? Itu ada gambaran ayahnya Nabi Yakub begitu ya, menggigit jemarinya Nabi Yusuf, nggak boleh kamu nak melakukan itu. Jadi anak ketika jauh dari orang tua, kemudian kalau kasih sayang melimpah dari orang tua, maka dia akan punya imunitas dalam pikirannya. Oh saya nggak boleh melakukan itu. Khawatir orang tua saya kecewa dengan saya. Itu pasti ada pikiran itu tuh. Itu terjadi pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf nggak jadi melakukan perbuatan keji dengan Zulaiho. Kenapa? Karena ingat ayahnya. Kenapa ingat ayahnya? Karena kasih sayang ayahnya begitu melimpah kepada Nabi Yusuf. Jadi kalau mau anaknya tidak tergoda oleh pergaulan begitu ya, maka tadi hal tiga itu dilakukan insya Allah begitu ya. Yang penting membangun kesolehan dan kasih sayang itu penting. Kemudian harus sering dialog tentang keimanan kepada anak supaya anak itu pertimbangan baik atau tidaknya bukan karena orang tua, bukan karena aturan, tapi saya takut kepada Allah. Jadi Allahnya itu selalu disebut pertimbangannya itu. Nah itu yang harus dikokohkan begitu ya, ibunda sekalian pada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan selamat. Insya Allah. Dan itu sudah kami lakukan begitu ya kepada para santri, termasuk anak kami juga, ketika sering disebut nama Allah di dalam dialog, setiap apapun yang kehidupannya itu Allahnya juga harus disebut. Anak saya itu nggak takut dibully sama orang. Kenapa? Karena saya disaksikan oleh Allah. Jadi ketika disebut nama Allahnya itu nggak gampang down mental itu. Kalaupun saya melawan, kemudian saya kalah, tetap begitu ya. Saya ada di dalam kebenaran begitu ya. Bahkan, jadi selalu pertimbangannya itu Allah. Makanya mentalnya itu menjadi kuat. Begitu Ustadz ya, jawaban dari saya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Insyaallah sudah terjawab ya Bunda ya. Insyaallah jelas. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin bertanya, saya pengasuh di sebuah pondok pesantren. Sering kami memberikan nasihat terkait pelanggaran-pelanggaran kecil-kecilan yang dilakukan anak-anak. Akan tetapi, pelanggaran tersebut terulang kembali lagi dan lagi, bahkan intensitasnya lebih sering. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullah. Baik. Kita ini lebih sering mengatasi cabang masalah, bukan akar masalah. Jadi kalau kita hanya mengatasi cabang masalah, maka ditebang, tumbuh lagi masalahnya. Itu diulang lagi karena kita akarnya nggak kita selesaikan. Kan begitu ya, pohon syajaratun thayyibah kalau pendidikan tuh. Kalau kita hanya cabangnya yang kita potong, justru makin banyak cabangnya itu, Ustaz. Betul atau tidak ya? Kalau pohon ditebang itu kan rantingnya makin banyak begitu ya justru. Harusnya mah akarnya yang dicabut begitu. Selesai masalah itu. Contoh, masalahnya itu anak santri ini melakukan pelanggaran. Nah, lihat, karena salah satunya cara kita mendidik yang salah. Kita kalau misalnya ngasih tahu ke anak, nah ini nggak boleh kamu lakukan. Kamu melanggar aturan. Jadi anak itu diberikan rasa takut tuh karena aturan. Robnya itu, Allahnya nggak pernah disebut. Sehingga apa? Anak itu baik kalau ada orang yang ditakutinya. Atau ada yang ditakutinya itu aturan atau orangnya. Kalau orang dan aturannya nggak ada, ya balik lagi perilakunya itu begitu. Kenapa? Karena Allahnya nggak disebut. Coba Allahnya disebut. Sekalian, gimana ya? Sekarang coba di Amerika misalnya, untuk bisa menyelesaikan kasus mabok-mabokan, minuman keras itu sampai dengan undang-undang tetap dilanggar. Tapi Nabi itu hanya dengan mengenalkan Allah, Homer itu ditanggalkan dengan sendirinya.
Bahkan tidak ada aturannya waktu itu sebenarnya. Belum ada Homer itu kan 4 kali dimansu begitu ya. Karena Allahnya disebut. Termasuk cara kita menegur. Negornya pun kita selalu menegurnya itu dengan hukuman, diancam hukuman. Pernah nggak kalau anak bikin salah, nah kira-kira yang kamu lakukan itu Allah suka atau tidak ya? Pertimbangannya itu bukan aturan, pertimbangannya itu Allah, Robnya. Sehingga apa? Anak itu menangkap aturan itu dengan iman, bukan dengan logikanya. Jadi kalau mau dengan anak-anak tuh yang pertama kali ditumbuhkan itu tentang aturan itu tentang keimanan kepada Allah. Dia taat dengan aturan supaya Allah makin sayang kepada kamu. Yuk nak dapatkan kemuliaan Allah, rahmat Allah lewat apa? Lewat kamu taat dengan aturan. Jadi Allahnya dulu yang disebut. Gitu loh. Gitu ya. Ayo bunda sekalian itu Allahnya yang jarang disebut di mana-mana itu. Jadi harusnya mah Allahnya yang ditumbuhkan supaya dia berbuat baik itu hanya mencari ridho Allah. Contoh ayah bunda sekalian, apa yang menyebabkan ayah dan bunda terdistraksi dengan pasangan? Misalnya nih, suami ngasih nafkah 10 juta, itu pun hasil kerja payah begitu ya di luar. Terus istrinya kurang melayani, kurang taat. Biasanya perasaan suami kayak gimana? Kesel, dongkol. Ah, aku udah usaha sebaik mungkin, ternyata istri seperti itu. Kita gampang marah. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikannya supaya dapat balasan dari pasangan, bukan dari Allah. Coba kalau awalnya, ya Allah, Bismillah, saya cari kemuliaan dari Engkau lewat memberikan nafkah kepada istri. Istri mau baik atau enggak, kita tidak terdistraksi. Yang penting mah Allah tetap sayang sama saya. Urusan istri gimana sikapnya, urusan dia dengan Allah. Kan gitu. Jadi Allahnya yang jadi pertimbangan, ya bunda sekalian. Itulah hebatnya Siti Asiyah punya punya suami Fir'aun. Siapa di sini yang suaminya sejahat Fir'aun? Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada kan? Tapi kenapa Siti Asiyah tidak pernah menggugat cerai itu Fir'aun? Karena punya prinsip yang masalah Fir'aun kayak gimana urusan Fir'aun dengan Allah. Yang penting itu adalah saya tetap baik kepada suami supaya Allah ridho makin sayang sama saya. Itu prinsipnya. Allahnya itu disebut gitu loh. Nah sama dengan anak-anak. Kalau mengajarkan aturan itu bukan karena aturan pesantren nanti melanggar hukuman. Tidak. Allahnya dulu yang disebut. Nah ayo cari kemuliaan Allah, kehormatan Allah dengan taat pada aturan. Allahnya yang disebut dulu supaya dia taat bukan karena aturannya, tapi cari kemuliaan keriduan dari Allahnya itu yang dicari para murid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa anak melakukan pelanggaran yang sama? Nah, kalau dalam ilmu psikologi, karena kita salah mendefinisikan masalah. Contoh, hai bunda sekalian, santri pacaran yang ditangani oleh guru biasanya apanya? Pacarannya. Santri putra putri dipisahkan, gak boleh sampai ketemu dan yang lain-lain, betul atau tidak? Iya, dia pacaran dengan santri A, karena dilarang dengan A, dia cari santri B. Hanya masalahnya diulang lagi itu pacaran, betul atau tidak? Karena kita salah mendefinisikan masalah. Masalahnya yang kita definisikan santri melakukan pelanggaran pacaran. Padahal akar masalah yang harus diterapi dan diobati oleh para guru bukan pacarannya. Yang harus diobati adalah satu, murid itu belum bisa mengendalikan syahwatnya dengan baik. Yang kedua, santri itu tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan rasa suka kepada lawan jenis dengan baik. Itu yang perlu diobati. Sehingga kalau anaknya sudah tahu bagaimana cara mengendalikan syahwat, gimana cara mengekspresikan cinta yang baik, ketemu dengan lawan jenis yang kayak gimana pun, dia tidak mudah tergoda. Betul atau tidak? Santri mencuri, yang dilihat itu mencurinya masalahnya. Padahal akar masalahnya yang harus ditangani bukan curinya. Tangani itu kenapa motif dia mencuri. Nah itu yang harus diobati. Nah kita kadang-kadang tadi salah mengobatinya. Kalau anak melakukan kesalahan yang sama artinya salah terapi. Itu yang saya alami begitu ya. Jadi yang secara teknis kita harus mampu mendefinisikan masalah dengan tepat. Kalau tidak tepat salah obat maka akan kambuh lagi dan terulang. Begitu ya. Start jawaban dari saya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khairan atas jawabannya. Mungkin masih ada ayah bunda atau dari asatiz yang hadir yang ingin bertanya, mumpung masih ada waktunya. Insya Allah bagi yang masih ingin bertanya boleh dipersilahkan.
Baik, sekali lagi Ustaz. Bagaimana menghilangkan kebiasaan anak yang sebelum masuk pesantren sangat suka musik, pada saat liburan di rumah yang selalu dibuka tiap hari adalah menonton musik, walaupun orang tuanya sudah melarang dan tidak pernah memutar musik lagi. Baik, ini soal musik. Nah, kita diuji oleh Allah begitu ya, anak-anak kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Satu, ayah bunda sekalian, kita harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena apa ya? Kalau kita itu hijrah gitu ya dari kondisi A ke kondisi B itu perlu waktu. Sebagaimana para sahabat dulu punya kebiasaan minum khamr. Dan itu nggak bisa langsung turun ayat sekali kemudian berubah. Para sahabat meninggalkan Homer tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh waktu yang agak cukup panjang, bahkan sampai dimansuh tentang Homer itu 4 kali, 4 tahapan. Jadi sama ya Bunda sekalian, menghentikan kebiasaan anak mendengarkan musik itu nggak bisa langsung. Itu perlu ditahapi, nggak langsung saklek begitu ya. Nggak. Bisa jadi ditahapinya terserah ya modelnya seperti apa. Karena tergantung kondisi anaknya. Ada anak yang bisa lebih cepat menerima, ada anak yang susah. Satu, bisa jadi kalau anak sedang mendengarkan musik, lihat dulu musiknya, tipe musik yang kayak gimana. Mungkin bisa diubah model musiknya yang ya dianggap mendang-mending gitu ya, daripada dengerin musik rock nggak jelas begitu ya. Ya mulai ke nasyid begitu diubah. Atau nanti lama-lama sudah nasyid kebiasaannya kan diubah lagi. Nah, daripada kamu kan sia-sia penghafal Quran mendengarkan musik, lebih baik kamu tidak mendengarkan musik. Sampai ke titik itu perlu tahapan yang agak cukup panjang. Ditambah tadi dengan keteladanan. Dan yang paling penting ayah bunda sekalian, yang paling penting itu adalah kita selalu mendoakan anak kita kepada Allah. Kenapa? Karena yang mampu membolak-balikan hati dari anak kita tuh hanya Allah begitu ya. Jadi ketika kita solusi di luar kendali kita itu hanya bisa kita sandarkan kepada Allah. Kemudian selanjutnya Ibunda sekalian, nah yang agak susah sebenarnya ini nih di luar kendali kita. Anak kita sudah melarang begitu ya. Kemudian kita juga enggak juga, tetapi anak-anak kita sering ketemu komunitas yang mendengarkan musik. Jadi sekali lagi seharusnya anak-anak kita mulai disterilkan dari tadi walaupun tidak lingkungan steril yang minimal punya lingkungan yang tidak terlalu banyak mendengarkan musik. Itu yang membantu si anak kita supaya bisa meninggalkan itu. Tetapi kalau menurut saya gitu ya pada kondisi hari ini untuk menghilangkan 100% tentang musik itu nggak mungkin. Nggak mungkin begitu. Yang bisa kita lakukan apa tadi bukan steril, tetapi anak kita bisa memilih, punya imunitas, mana yang memang baik untuk dirinya, mana yang tidak. Orang tua harus sering ngajak ngobrol untuk sampai ke titik itu. Jadi sekali lagi butuh waktu begitu ya, butuh waktu. Tidak sekarang dikasih tahu langsung berhenti. Mulai dikurangi, dikurangi, dikurangi dosisnya sampai benar-benar bisa meninggalkan. Nah, kemudian cara melarangnya tolong dengan caranya jangan dengan marah-marah. Kalau dengan marah-marah justru anak cenderung biasanya malah dengan sengaja melakukan. Makanya tadi cara melarangnya disebut nama Allah. Nah, sekarang kamu sudah dipilih oleh Allah sebagai penghafal Quran yang menjaga kalamullah. Ini kemuliaan loh nak dari Allah. Nah, kira-kira kalau kamu masih senang mendengarkan musik, Allah suka atau tidak kira-kira ya. Gitu cara negornya. Jadi walaupun anak nggak jawab, pertimbangannya itu bukan soal karena orang tua, karena aturan. Tapi malu sama Allah begitu ya. Allah sudah ngasih kesempatan menjadi penghafal Quran, tapi kita justru tidak beradab kepada Allah. Jadi Allahnya itu disebut. Dan itu sekali lagi butuh waktu ya. Mungkin beberapa saat, beberapa waktu sampai benar-benar anak meninggalkan hal itu. Nanti kalau anak sudah sibuk dengan Quran mah musik ditinggalkan sendiri. Gak ada waktu untuk dengerin musik dan yang lain-lain. Kenapa? Karena sibuk dengan Qurannya begitu ya. Sekali lagi ayahnya tinggal tinggal sabar ya. Terus-terusan diberikan nasihat begitu ya anak kita. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ada pertanyaan berikutnya dari Ustadz Triona. Saya berperan sebagai orang tua yang anaknya belajar di lembaga dakwah, juga berperan sebagai pengasuhan di asrama. Harus seperti apa kerjasama antara pengasuhan
dan orang tua agar sukses mengasuh anak-anak. Terkadang sering munculnya prasangka satu sama lain. Fadil Ustaz, langsung. Baik. Jadi kerjasama itu penting ya Bunda sekalian, karena kalau nggak bisa kerjasama nggak akan berhasil mendidik. Jadi kolaborasi mendidik generasi hari ini. Makanya Allah menggunakan kalimat min azwajina zauja, itu kan pasangan. Artinya kita harus menjadi pasangan. Nah, kalau sudah menjadi pasangan, maka semangatnya itu bukan nyari kesalahan. Semangatnya itu saling mengisi kekosongan dan kekurangan. Misalnya kalau ayah bunda melihat kekurangan, atau ada yang bolong-bolong dari anak kita, nah itu misalnya apa ya? Nah, kekurangan dari pesantren, kita tahu nih kekurangan pesantren begini. Nah, bukan kita mengkritisi, yang bagus itu adalah kita melengkapi kekurangan yang tidak didapatkan dari pesantren. Itu bagusnya. Atau memberikan masukan dan apa yang bisa kami bantu. Nah, itu yang harus kita lakukan kalau memang kita berkolaborasi, termasuk pihak pesantren kalau terjadi pada anak-anaknya. Nah, diajak orang tua juga berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Itulah yang disebut kolaborasi. Tapi kalau bagaimana cara mendidik anak itu sudah masuk ke ranah kurikulum. Nah, berarti kurikulum perlu dibedah dan orang tua boleh memberikan masukan kurikulumnya. Nah, kalau kurikulum kan nanti akan berkaitan dengan anggaran dan yang lainnya. Nah, berarti bisa didiskusikan bersama kalau yang begitu ya. Nah, biasanya yang masalah saling paham itu ketika terjadi persoalan ini Ustadz. Nah, ketika terjadi persoalan, sekali lagi tolong semangatnya itu saling melengkapi. Jadi misalnya contoh, ketika liburan, loh kok anak-anak begini ya, di pesantren diajarin apa sih? Sampai orang tua komplain ke pesantren. Nah, ini kan kurang baik gitu secara adab. Seharusnya apa? Ketika orang tua melihat kekurangan dari anaknya, begitu ya, seharusnya kan tugasnya sama-sama jadi guru. Oh, berarti ini yang kita perlu baiki. Ini mungkin bolong-bolong yang ada di pesantren. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Kan begitu ya? Nah, itulah yang namanya bersinergi. Nah, itulah kita bisa melihat, Ustadz. Ini saya bukan membela diri, tapi ini buat apa? Ini supaya kita dapat barokah saja. Eh, Sekarang kan lagi rame anak-anak bandel masuk barak militer. Apakah pendidikan barak militer efektif? Kan itu harus dijawab kan? Nah, efektif atau tidak efektifnya itu bukan pada proses pelaksanaan pendidikan militernya, enggak. Karena kita sudah tahu pendidikan militer bagus, setuju atau tidak? Tapi efektif atau tidak dampaknya itu bukan tergantung pada pendidikannya, tetapi daya dukung dari semua pihak. Coba aja sekarang anak kita dididik di militer, tetapi orang tua nggak setuju, bisa berhasil atau tidak? Tidak. Sekarang pendidikan militer bagus ya, tetapi pemerintah elit-elit tidak setuju. Dampaknya akan bagus atau tidak? Nah, tidak. Tapi coba kalau pendidikan militer yang bagus, kemudian orang tua mendukung, pemerintah mendukung, elit mendukung, maka potensi efektif pendidikannya akan berhasil. Jadi daya dukung, makanya ada tripusat pendidikan. Pesantren bagus, tapi orang tua tidak mendukung, nggak akan berhasil. Makanya lihat, nggak perlu sebenarnya pendidikan adab itu pakai militer seharusnya, Mbak. Lewat pesantren juga bisa, asal iklim pendidikannya seperti dulu. Orang tua begitu memuliakan, menghormati para guru. Ketika anaknya salah dan memang melanggar, dia dihukum, cerita ke orang tua, bukannya dibela, anak orang gurunya dituntut. Tetapi apa yang dilakukan orang tua dulu? Anaknya ditambahin sama orang tuanya. Nah, kamu tuh bandel ya. Kamu harusnya hormat sama guru. Sambil dijigit gitu ya. Dan sambil dinasehatin. Maka pendidikan jadi efektif. Anak nggak punya power. Sekarang banyak anak yang susah itu karena diberikan power sama orang tuanya walaupun salah kan gitu ya. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Makanya lihat, kalau kolaborasi harus saling menguatkan. Siapa di sini wali santri yang berani seperti orang tuanya Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu kan bapaknya itu ketika gagal dititipkan anak-anaknya kepada banyak guru begitu ya. Kalau sekarang kan lembaga begitu ya. Gagal. Bapaknya tahu yang salah bukan gurunya. Ini yang salah anaknya bandel. Dikasih terlalu kasih power karena anak penguasa. Nah, ketika ngasih ke guru yang terakhir, bapaknya bawa cambuk. Nah, di depan gurunya sambil nitipin anaknya nih. Wahai guru, saya titip anak saya, silakan didik. Kalau anak saya nggak taat, pukul pakai cambuk ini. Akhirnya apa? Muhammad Al-Fatih jadi bisa dididik saat itu. Nah, jadi pendidikan ini akan berhasil sekali lagi kalau semangatnya saling menguatkan, bukan saling
meruntuhkan begitu ya. Nah gitu. Jadi semangatnya, jadi kalau saya melihat kalau sekarang pendidikan itu harus semangatnya semangat membangun generasi, bukan hanya berpikir tentang anak kita saja dan yang lain-lain. Kalau pandangan saya seperti itu. Nah, supaya sama, maka dibuat mekanisme, Ustadz, yang legal. Misalnya contoh, Bu, Bapak, kalau terjadi persoalan, permasalahan, ini regulasi yang perlu kita sepakati ya, atau ada masukan regulasi seperti apa supaya orang tua tidak sembarangan eh, komplain atau tidak sembarangan menyampaikan masukan begitu ya. Nah, ada regulasi yang disepakati bersama, termasuk ketika terjadi persoalan, gimana regulasi yang tepat supaya kita fokus pada solusi keduanya. Begitu, Ustaz. Jadi akhirnya semua orang berpijak pada regulasi yang sudah disepakati bersama. Kalau pandangan saya seperti itu. Baik, hatur nuhun Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Sama-sama. banyak. Lanjut Ustaz, masih ada 10 menit. Akhir. Baik, ada 2 pertanyaan lagi itu. Mohon. Bagaimana memotivasi anak supaya tidak keluar dari pesantren karena alasan capek, karena double dengan kuliah? Bagaimana Ustaz? Jadi yang pertama kali tadi harus apa yang ditangkap? Emosi di balik kata-katanya. Oh, Masya Allah, kamu sedang capek ya. Nah, sini Bunda pijitin. Pijitin dulu tuh, bikinin teh. Ngobrol di situ. Jadi yang paling penting itu anak. Jadi ayah Bunda sekalian, jangan dicarikan solusi supaya anak gak keluar. Tapi bantu dia menata perasaannya supaya mentalnya kembali kuat. Itu yang paling penting dari orang tua. Kenapa? Karena solusi itu di luar kendali orang tua. Betul atau tidak? Tetapi yang dalam kendali orang tua adalah bagaimana anak itu bisa dikembalikan si mentalitasnya. Saya mah suka dengan apa? Makanya dalam Al-Quran suruh dikisahkan orang-orang terdahulu untuk cara apa? Ibrotun li ulil albab. Ibroh sebagai menjadi inspirasi, menjadi obat. Karena ada seorang sahabat datang ke Nabi Khobab namanya, Khobab bin Al-Arad. Ya Rasulullah, doakan kami. Karena waktu itu Khobab disiksa pakai besi panas. Minta ke Nabi supaya didoakan ya, berhenti gitu ya ujian-ujian itu. Tapi apa jawaban Nabi? Kamu terlalu terburu-buru. Bahkan orang-orang terdahulu itu ada yang disiksa karena beriman kepada Allah sampai kulit kepalanya terkelupas dan yang lain-lain. Nah, anak kita tuh hanya butuh begitu ya, butuh pebanding dari rasa capeknya. Dengan kisah orang-orang terdahulu bagaimana ulama-ulama terdahulu, ya Allah luar biasa untuk mencari ilmu. Capaian mana coba kamu dengan ulama dahulu? Misalnya nih, Imam Al-Bukhari untuk bisa mendapatkan satu hadis harus melakukan perjalanan yang jauh berkilo-kilometer. Kamu mah kan tinggal naik angkot, naik mobil gitu. Gitu ya. Jadi harus ada pembandingnya begitu loh. Nah, betul ya, nggak mudah ya ternyata mencari ilmu. Tapi kalau kamu taat, maka kalau kamu bertahan dan kamu berjuang, maka Allah akan memberikan kemenangan kepada kamu. Kemenangannya apa? Allah akan memberikan kemuliaan kepada kamu. Begitu. Jadi ada bahasa-bahasa iman yang disampaikan kepada anak supaya anak kembali mentalnya itu karena keimanannya, ya, bukan dimotivasi-motivasi yang tapi motivasi iman gitu disampaikannya. Jadi yang perlu dikuatkan sekali lagi adalah mentalnya, bukan dicarikan solusi apakah memilih di antara salah satunya, tidak. Dua-duanya bisa dijalankan, tinggal bagaimana mengatur waktunya. Nah, polanya gitu ya, pola waktu, pola hidupnya begitu ya, lebih teratur. Menurut saya dua-duanya bisa dilakukan kok. Toh sekarang juga guru, apalagi kalau misalnya dengan relate dengan kehidupan sekarang, toh nanti kamu ya banyak loh teman-teman Bunda atau teman-teman kamu juga yang dia sambil S1, S2 sambil bekerja, mereka juga bisa kok kan gitu ya. Nah, kamu insya Allah bisa. Nah, itu juga tinggal cari pembandingnya saja kalau untuk anak-anak gitu. Tapi yang paling penting tadi ya, motivasi imannya yang paling penting itu. Bahwa dia melakukan itu untuk mencari ridho Allah. Itu akan jauh lebih kuat biasanya begitu. Baik, itu saja. Baik, Ustaz. Satu lagi satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Bagaimana ini? Oh, yang ini ya dari Ortu Zakia. Bagaimana Oh, cara mensikapi anak yang sudah menunjukkan tanda-tanda menyukai seseorang terus minta jalan bareng? Bagaimana cara yang tepat menyampaikan ke anak? Karena katanya ada 3 orang yang nggak bisa dinasihati, salah satunya yang sedang jatuh cinta. Baik, ini seru nih bahasan ini. Mohon maaf agak panjang supaya saya sampaikan secara utuh ya Bunda sekalian. Supaya ayah Bunda sekalian ketika sudah punya anak mulai balik suka lawan jenis tidak salah merespon. Satu, jangan sok-sokan keras ke anak. Kita juga pernah muda, pernah jatuh cinta.
gitu ya, jangan dikit-dikit lah takrobu zina. Nah, dulu juga bundanya kan pernah suka dengan seseorang gitu ya, bapaknya juga begitu. Satu, sikap kita harus bijaksana. Satu, ketika anak mulai suka dengan lawan jenis, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, anak saya ternyata sudah balik. Yang kedua, alhamdulillah anak saya normal. Coba kalau ayah bunda sekalian sekarang punya anak sudah mahasiswi tapi nggak pernah ada rasa suka dengan lawan jenis. Harusnya mah ayah bunda sekalian itu khawatir itu. Was-was begitu ya. Karena saya punya kawan, akhwat perempuan, udah usianya 45 tahun belum menikah sampai sekarang. Ketika ditanya, kenapa nggak menikah? Jawabannya apa? Ih, jijik kalau lihat laki-laki. Coba bayangin, bahaya atau tidak? Itu bahaya, artinya mah orientasi seksualitasnya tidak normal. Justru kalau anak kita kalau mulai balik suka lawan jenis berarti normal, alhamdulillah. Itu satu yang harus kita syukuri ya, normal dulu gitu ya. Alhamdulillah, yang kedua sudah balik. Selanjutnya, kita harus ngobrol dengan anak kita, ada transfer value, bukan soal cintanya kan yang salah itu. Cinta itu kan anugerah dari Allah, menyikapi cintanya. Yang kedua, anak harus paham bahwa merayakan cinta di dalam Islam hanya lewat gerbang pernikahan. Itu harus paham. Di luar pernikahan haram. Suka boleh tapi tidak boleh diekspresikan. Kecuali mau menikah. Itu harus sudah tahu sejak awal. Jadi anak itu hanya boleh mengekspresikan cinta hanya lewat gerbang pernikahan. Kalau tidak lewat gerbang pernikahan haram, tidak boleh diekspresikan. Bukan tidak boleh suka ya, boleh suka tapi tidak boleh diekspresikan, itu harus tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak harus tahu mana cinta, mana syahwat. Gimana caranya? Ajak ngobrol. Apalagi anak perempuan. Emang kamu sudah siap nikah dengan dia? Masih kuliah, masih kecil. Nah, karena tadi yang kedua apa? Dirayakan lewat apa cinta itu? Lewat pernikahan. Kalau ditawari nikah, nggak mau nikah. Nah, itu bukan cinta. Nah, itu syahwat namanya. Kamu nggak boleh loh ngikuti syahwat. Kamu celaka nanti ngikuti syahwat. Jadi anak tahu membedakan mana cinta, mana syahwat. Tadi jangan-jangan anak itu bukan yang jatuh cinta, yang memang syahwatnya belum belum apa gini. Bu, kalau orang yang lapar kalau belum dikasih makan kan terus-terusan eh, rewel gitu ya, pengen makan nyari makan. Sama syahwat kalau belum terpenuhi syahwatnya akan terus-terusan. Sebenarnya bukan karena cintanya itu, karena syahwatnya sebenarnya. Buktinya orang yang menikah jatuh cinta, tapi bisa berpaling ke lain hati, gitu ya. Nah, jadi itu syahwat begitu ya, yang begitu yang buta itu syahwat. Cinta itu tidak membutakan sebenarnya itu, syahwatnya yang membutakan itu. Jadi anak harus tahu dulu mana syahwat, mana cinta, ditanya dulu. Coba kamu siap nikah atau tidak? Oh tidak, masih kecil lah. Kalau belum siap nikah berarti itu syahwat. Nah, tolong jangan diikuti. Tuh anak harus tahu dulu tuh mindsetnya begitu ya, mana cinta, mana syahwat. Yang keempat, anak harus tahu cinta itu bukan hanya sekedar hubungan. Cinta itu adalah tanggung jawab. Misalnya kalau saya ngobrol dengan santri yang mulai jatuh cinta curhat, oh begitu. Eh, kalau yang putra nih santri putra, emang kamu sudah siap menjaminkan surga untuk perempuan itu? Ih, berat Ustadz kalimatnya ya. Eh, bahasa Quran loh nah. Ku anfusakum wa ahlikum naro, tugas laki-laki. Ya, menjamin keluarganya itu dijauhkan dari siksa api neraka. Berarti harus dijaminkan surga oleh kamu. Supaya anak tuh tahu begitu ya. Cinta itu bukan sekedar hubungan, tapi ada tanggung jawab termasuk untuk perempuan. Emang kamu sudah siap taat 100% kepada laki-laki itu. Itu untuk perempuan supaya tahu cinta itu bukan sekedar hubungan, tapi tanggung jawab. Selanjutnya, anak-anak harus punya mindset. Gimana apa? Kenapa anak-anak mudah jatuh cinta, pengen jalan bareng dan yang lainnya pengen nongkrong? Karena anak tidak punya kekuatan memilih, tidak punya kriteria untuk memilih calon pasangan. Kenapa? Karena orang tuanya jarang ngajak ngobrol. Ayah bunda sekalian, ketika anak sudah mulai balik, kan harus ada materi tentang munakahat, tentang pernikahan, bagaimana cara memilih pasangan. Itu disampaikan yang diajarkan oleh Nabi kepada anak kita mulai dengan dialog. Nah, kalau kamu suka dengan lawan jenis, kamu siap menikah, Rasulullah mengajarkan 4 kriteria yang harus kamu pegang. Satu apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Wajahnya. Kan gitu ya. Lihat, orangnya ganteng enggak?
orangnya cantik atau enggak, atau sehat atau enggak, ya minimal kamu nyaman kek diajak untuk ke kondangan, atau minimal orangnya sehat, nggak budukan, nggak penyakitan kan gitu ya. Itu dilihat, itu yang pertama. Yang kedua, kriterianya apa? Keturunannya. Kamu lihat dong, jangan hanya sekedar suka. Lihat orang tuanya broken home atau tidak, orang tuanya soleh atau tidak, orang tuanya harmonis atau tidak, orang tuanya baik atau tidak. Karena kalau kamu nanti menikah, suka dengan seseorang, kamu bukan hanya menikah dengan calon pasanganmu saja, tapi menikah dengan keluarga besarnya juga. Coba kalau kamu menikah dengan orang yang kamu sukai, ternyata kakaknya nggak suka, orang tuanya nggak suka, kamu akan bahagia atau tidak? Kita harus mulai realistis itu ke anak kita itu. Kan gitu ya. Yang ketiga apa yang diajarkan oleh Nabi? Hartanya, itu realistis. Kamu suka sama dia, coba lihat dia udah punya pekerjaan atau belum, punya penghasilan, bukan materialistis, tapi realistis. Karena makan dengan materi kan begitu ya. Coba kamu lihat, dia masih minta jajannya ke orang tua. Kalau ngelihat kan, minta jajan aja masih ke orang tua. Gimana mau ngasih makan aku kan gitu. Minimal dia punya daya tahan itu gitu loh nantinya. Yang keempat baru lihat agamanya, lihat dia sholat atau enggak, dia punya hafalan Quran atau enggak, gimana pengetahuan tentang agamanya. Sehingga Islam itu ngajaran yang realistis loh itu. Sehingga apa? Kalau ada laki-laki datang misalnya ke anak perempuannya, nembak, memang ganteng, tapi jajan masih di orang tuanya enggak. Itu bukan kriteria aku, kan gitu ya. Nggak hanya anak punya imunitas itu nggak gampang menerima laki-laki yang datang atau menerima atau jatuh cinta kepada perempuan. Dia punya imunitas dengan kriteria yang sudah kita bangun di dalam kepalanya begitu ya untuk menentukan status. Kan gitu ya, bunda sekalian ya, paham ya maksud saya ya. Coba kenapa anak-anak sekarang, ya apalagi yang perempuan muda jatuh cinta, ditembak sedikit, dirayu sedikit, langsung diterima. Karena nggak punya kriteria sama sekali, coba pokoknya yang penting ganteng, begitu ya. Ya sudahlah, apalagi bahasa anak-anak sekarang lumayan buat mengisi kekosongan waktu kan. Nah, ini jadi kurang berdaya. Jadi anak-anak nggak punya imunitas karena nggak pernah ngajak ngobrol juga tentang kriteria memilih pasangan. Udah mah anak tuh nggak tahu mana cinta mana syahwat. Anak nggak tahu cinta tuh bukan hanya sekedar hubungan. Anak nggak tahu juga gimana kriteria memilih pasangan. Ya wassalam anak kita, begitu ya. Tapi kalau sudah terjadi begitu ya, anak kita sudah suka dengan seseorang begitu ya. Kemudian sudah mau jalan. Nah, kalau sudah terjadi, beda lagi ya obatnya. Kalau sudah terjadi, obatnya agak keras kan begitu ya. Seperti orang ketika muru auladakum bisolah, diperintah sholat kan usia 7 tahun, dididik dengan baik, dengan cinta sampai orang apa? Usia 10 tahun. 10 tahun nggak mau sholat, bahasa Nabi apa? Wadribuhum alaiha, dipukul. Kalau sudah terjadi, mau nggak mau dosisnya agak tinggi, agak keras. Bahasa-bahasanya pun harus tahu. Nggak, pacaran nggak boleh. Harus ada konsekuensi yang disepakati dengan anak. Itu harus begitu ya. Itu harus, bunda sekalian dengan begitu. Termasuk bahwa kamu tahu pacaran itu akan mendekatkan kepada perzinahan, disampaikan, oh dosa zina itu kayak gimana. Itu harus tahu konsekuensinya. Kalau anak sudah tidak bisa dididik dengan kalimat-kalimat cinta dan terjadi, maka diberikan dengan dosis yang tinggi itu boleh. Silahkan begitu ya. Itu mah yang harus hadir ayahnya, jangan ibunya ya. Cenderung anak itu lebih respect kepada ayah dibandingkan kepada ibu kan agak kalau ke ayah itu agak segan begitu ya. Maka ayah yang harus ngomong, was, kamu nggak boleh. Tetapi harus jadi ada solusinya. Ketika anak jatuh cinta karena dia seneng ngobrolnya, ayahnya harus lebih sering ngobrol dong penggantinya dengan anaknya kan gitu ya, lebih perhatian dengan anaknya. Justru saya itu menganjurkan kepada ibunda sekalian, termasuk nih suaminya, tolong dicolek kalau punya anak perempuan. Kalau anaknya sudah mulai gede, mulai balik, ayahnya harus mulai lebay dengan anak perempuannya. Sering-sering ngasih coklat, bunga, ngasih surat cinta ke anak perempuannya itu. Kalau Abi sayang sama kamu, Abi cinta sama kamu, kalau ada apa, ada laki-laki yang datang kepada kamu, kamu bilang sama Abi. Itu mulai begitu tuh. Supaya apa? Anak perempuannya punya mindset apa? Kalau saya cari pasangan akan saya cari seperti ayah saya, gitu kan gitu ya. Gitu. Jangan sampai nanti anak perempuannya saya nggak mau cari laki-laki seperti ayah, seperti Abi. Nah, ini kan repot ceritanya kalau udah begitu. Jadi ayahnya mulai mendekat karena di anak perempuan tuh sekarang butuh laki-laki yang memperjuangkan dirinya yang lebih dekat, perhatian lebih. Begitu ya, ayah, bunda sekalian ini soal bab syahwat itu. Nah, tinggal tadi lupa Ustadz, kalau santri kasih anak itu kan
Yang pacaran itu kan ini masalah soal syahwat begitu ya. Maka tolong dikurangi hal-hal yang bisa memicu syahwat. Anak-anak mulai jatuh cinta terinspirasi dari novel, itu tolong perhatikan apa yang dibacanya. Dari tontonan, tolong diperhatikan apa yang ditontonnya gitu ya. Drama Korea atau apapun itu, dari sinetron dan yang lainnya. Tolong dihindari dari hal-hal yang begitu. Kemudian anaknya diminta perbanyak berpuasa, jaga pandangan, itu yang diajarkan dalam Al-Quran ya. Jaga pandangan, jaga kemaluan. Nah itu, ya. Kemudian kalau perempuan tolong dijaga menutup auratnya. Itu bab-bab di sisi teknisnya yang harus disampaikan kepada anak kita ketika sudah mulai mulai balik. Tapi solusi yang tertinggi itu sebenarnya apa? Anak difokuskan dengan tujuan hidupnya. Kalau anak sudah fokus dengan tujuan hidupnya, saya yakin nggak akan tergoda dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Nah, bisa jadi, nah makanya saya sering sampaikan kepada para santri, kalau santri sudah mulai masuk SMP, SMA, bahkan mahasiswa belum ketemu dengan tujuan hidupnya, maka akan disibukkan dengan syahwat usianya. Itu ya, pacaran, nongkrong, dan yang lainnya. Tapi kalau anak sudah SMP, sudah tahu saya mau kuliah apa, jurusan apa, akan berkarya di bidang apa yang harus saya lakukan, maka anak tidak akan mudah tergoda dengan hal-hal yang berbau syahwat usianya. Nah, maka sering ngobrol tuh yang kayak gitu, kayak gitu. Baik, itu saja ya Bunda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya ini. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada jawaban yang tidak sesuai. Kalau sesuai, boleh ilmunya diambil, tapi kalau tidak sesuai, ya jadi pengetahuan saja bagi ayah bunda sekalian. Sekali lagi, mendidik anak itu tidak mudah karena jangankan kita membolak-balikan hati anak kita, kan kita membolak-balikan hati sendiri pun nggak sanggup kan gitu ya. Yang sanggup itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling penting sini kita menjadi teladan itu supaya Allah memberikan kemuliaan kepada keluarga kita. Hari ini bagaimana, jangan pikirkan bagaimana punya anak hafal Quran, jangan pernah pikirkan bagaimana hari ini punya anak yang soleh, justru fokus saja pikirkan bagaimana kita bisa menginspirasi anak-anak kita supaya soleh seperti kita. Itu yang paling penting sekarang itu. Gitu ya. Kita jangan sampai anak dituntut ini kita enggak. Makanya kata Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Afala takilun kan gitu ya. Disinggung nanti sama Allah begitu ya. Kita nyuruh orang berbuat baik, kita sendiri enggak. Jadi maka kesimpulan pada hari ini, yang susah itu bukan bagaimana mendidik anak, yang susah itu bagaimana kita mendidik diri kita supaya kita menjadi pribadi yang kita inginkan ada pada anak-anak kita. Itu yang paling susah. Nah, dengan kita terus bermujahadah memperbaiki diri menjadi teladan buat anak-anak kita, mudah-mudahan itulah separuh bahkan seluruhnya dari solusi dari permasalahan anak. Anak ikut terinspirasi ingin berubah seperti kita. Itu yang paling penting, ayah bunda sekalian, pendidikan terbaik buat anak. Baik, itu saja Ustadz Syahdan yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Mudah-mudahan Allah menakdirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Ustaz Fadam atas penyampaian ilmunya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Semoga Ayah Bunda juga bisa mengamalkan apa yang sudah Ustaz sampaikan ya, sama-sama. Mohon doanya juga untuk kami semua selaku pendamping maupun pengajar yang ada di asrama agar bisa mengasuh dan memberikan contoh terbaik kepada anak-anak santri yang berada di asrama. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Rangkaian demi rangkaian sudah terlewati. Mari langsung saja sama-sama kita akhiri, tutup majelis pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mundur izin pamit. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Syahdan. Amin. Sarena semuanya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya. Masya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.